Detikers, kembali lagi bersama Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Selama 3 jam ke depan, Detikers bakal ditemenin menu spesial hari ini. Ada apa aja ya? Let's check this out. Positif lolos. Sinteyong menilai timnas Indonesia punya lebih besar peluang menang melawan Filipina dan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Kita beri semangat Garuda Muda Indonesia ya, Detikers. Akibat salah kira, Marlin Hariman dan Robby Purba minta maaf nih terkait video security pukul anjing yang berimbas kena hujatan dari netizen karena salah informasi. Bahkan, Robby menawarkan bantuan ke security yang dipecat. Bisa jadi pelajaran ke depannya ya, Detikers. Waduh, Ria Ricis dapat ancaman nih, Detikers. Ria Ricis bilang kalau ada orang yang mengancam bakal sebarin foto dan video pribadinya dan diperas sampai 300 juta rupiah. Sekarang kasus ini lagi diperiksa sama polisi. Nah, itu dia menu hari ini. Kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Masih bersama Indi dan juga Aryo di Detik Pagi Detikers. Tadi kita baru saja membahas tentang berita perundungan atau bullying di Kabupaten Bandung Barat ya. Iya nih, parah banget. Tapi ternyata sekarang menurut gue ini juga ada yang lagi lumayan talk of the nation ya. Apa tuh? Karena ini adalah bisa dibilang kasus jatuhnya jadi pembulian juga ke beberapa pihak Apa sih? gitu. Dibully satu Indonesia. Ini loh kejadian yang anjing Plaza Indonesia kemarin. I see, Ya I see. kan? Ya, ya, Karena ya. sebetulnya ada follow up-nya dari mereka tuh akhirnya yang memposting maupun yang memviralkan itu akhirnya mengutarakan permohonan maaf gitu ya. Despite all the kontroversi Detikers ya. Karena kan ini sebetulnya lumayan debat kusir ya. Ada yang gimana pun juga nggak bisa lah ini kayak seorang penjaga itu kehilangan pekerjaannya. Yang satu nggak bisa gimana pun juga ini adalah binatang gitu ya, satwa anjing tuh yang dia nggak bisa bersaksi, dilakukan kayak gitu apalagi di depan publik tetap nggak bisa. Nah macem-macem. Cuma yang terbaru di Detikers nih ya, dari yang ngepost dulu deh, ada makeup artist kenamaan Marlin Hariman yang akhirnya dia memberikan permintaan maaf atas kejadian yang sudah bikin gaduh tersebut. Dia mempost langsung di Instagram miliknya. Jadi postingannya kayak tulisan gitu ya. Kamu bisa baca aja nanti di @marlenhariman. Dia mengatakan kalau kurang lebih isinya adalah dia selama ini diam tuh bukan berarti nggak ngelakuin apa-apa. Dia menjelaskan tetap berusaha untuk menghubungi pihak-pihak terkait. Katanya dari lubuk hati yang paling dalam, aku meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi dari video yang aku posting. Baik kepada pihak Pak Nasarius, Plaza Indonesia, perusahaan keamanan tempat Pak Nasarius bekerja, dan teman-teman. Marlen mengaku salah karena sudah mengunggah video petugas keamanan memukul anjing tersebut terlalu cepat tanpa harus menanyakan lebih dahulu mengenai apa yang terjadi. Dia juga minta kepada teman-teman semuanya agar memaafkan apa yang sudah diperbuatnya dan mengaku hilaf atas kelakuannya. Kemudian dari keterangannya juga Marlen menuliskan kalau dia siap membantu Nasarius. Nah sebelumnya juga Robby Purba menyampaikan permintaan maaf karena sudah mengunggah ulang video tersebut. Jadi katanya Robby Purba ini tahu banyak sekali hujatan yang datang kepadanya. Dia bilang makasih kepada semua yang sudah memberikan komentar tentangnya. Nah dari pihak Plaza Indonesia juga menyampaikan permintaan maaf soal viral aksi pemukulan tersebut. Pihaknya sudah memeriksa anjing tersebut ke dokter hewan dan pernyataannya juga disampaikan langsung lewat akun Instagramnya @plazaindonesia official yang sudah terverifikasi. Selain itu Plaza Indonesia juga sudah mengambil sikap terkait insiden tersebut dan dia menegaskan vendor keamanan telah gagal melakukan standar operasional di Plaza Indonesia. Nah ini juga yang bikin gue agak sedikit bingung ya kemarin karena ya pasti warga kan ngepost dan eventually itu akan viral anyway ya. Cuma gue tuh sempat bertanya apakah kenapa kecepatan gitu si Plaza Indonesianya tuh langsung kayak mencat dan mungkin memutuskan hubungan dengan si vendor keamanannya itu. Karena kan beberapa hari kemudian muncullah si video tayangan CCTV-nya kan yang katanya anjingnya habis ngegigit si kucing. Jadi gue tuh kayak agak sempat menyayangkan kok Plaza Indonesia juga langsung buru-buru memutus kerjasamanya gitu. Sedangkan kan harusnya mereka juga menelaah dulu sedangkan mereka punya CCTV di mana-mana. Tapi ya di sini kan disebutkan bahwa menurut
Plaza Indonesia, vendor keamanannya sudah gagal melakukan standar operasional di Plaza Indonesia. Nah, kita nggak tahu sebetulnya ya di linknya Plaza Indonesia dengan vendor tuh seperti apa. Mungkin ternyata menurut Plaza Indonesia ada juga kah yang dilanggar dari SOP tersebut ya kita nggak tahu juga ya. Iya. Itu dia Detikers. Tapi kita pengen lihat dong videonya Robby Purba ada nggak? Kalau yang tadi Marlen Hariman tulisan doang, jadi tadi bisa sambil dibaca aja Detikers ya atau langsung meluncur aja ke postingan Cici Marlen. Sebelum saya membuat video permintaan maaf ini, saya memberikan ruang dan kebebasan untuk teman-teman semua untuk bisa memberikan komentar, masukan, serta kritiknya. Video permintaan maaf ini aku buat tanpa skrip, aku buat tanpa permintaan atau paksaan dari pihak manapun. Video ini aku buat dari hatiku yang paling menyesal dan hati yang paling mendalam. Sebagai seorang bapak dari seekor Shih Tzu dan juga belasan kucing yang aku rescue, tentu saja aku tidak mendukung kekerasan terhadap hewan, baik itu verbal maupun non-verbal. Shock, kaget, dan butuh penjelasan adalah motivasi aku di awal mereposted video yang aku nonton di pagi itu. Aku memang tidak membayangkan efeknya menjadi sebesar ini setelah video tersebut viral. Di video yang teman-teman saksikan ini, aku tidak akan mencari pembelaan. Aku tidak akan mencari pembenaran. Memang harusnya sejak awal ketika menyaksikan video klarifikasi dari handler, seharusnya hati aku bisa lebih terbuka untuk menerima alasan dan menerima semuanya tanpa harus mencari pembenaran dan juga pembelaan. Jadi aku sungguh menyesal atas apa yang telah aku perbuat. Aku sadar banget banyak sekali pihak yang dirugikan atas reposted video yang aku telah lakukan. Aku sadar sekali banyak pihak yang tersakiti juga, khususnya kepada seorang bapak yang memiliki anak dan juga istri yang mungkin saja sekarang sudah kehilangan pekerjaannya. Tapi sejak awal aku memposting video tersebut, sekali lagi teman-teman, aku bukan mencari pembelaan, namun aku hanya butuh penjelasan waktu itu. Kalaupun misalkan yang aku lakukan kemarin seperti tidak memanusiakan manusia, aku mohon maaf sekali. Aku mohon maaf sekali. Karena orang-orang di sekitar aku insya Allah paham. Aku kepada hewan aja begitu sayang, apalagi kepada manusia yang selalu berdampingan sama aku. Insya Allah aku tidak seperti itu orangnya. Namun jika aksi aku menyiratkan hal seperti itu, aku mohon maaf kepada teman-teman. Ya itu dia permohonan maaf yang Sekali disampaikan lagi, langsung ya. dari hati aku paling dalam, aku mohon maaf. Tapi ya memang baik lagi ya, ini tuh susah banget gitu buat aku pribadi untuk melihat tanpa tanpa punya tendensi untuk menyalahkan satu sama lain, karena di dalam kejadian ini menurut aku nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ini cuman perkara secara dari sisi kemanusiaan, kita melihat hewan apapun disakitin pasti kita juga akan ngerasa refleks gitu ya dia. Pasti kita mau membela gitu. Tapi di sisi lain ketika memang dampaknya sejauh ini juga mungkin orang-orang yang kemudian membela terhadap penyiksaan terhadap hewan ini tidak akan menyangka bahwa akan sepanjang ini dan dampaknya akan seluas ini. Sehingga ketika ini terjadi, kembali lagi, ya ini yang perlu kita kita pahami bersama gitu, bahwa gak ada juga yang mau kemudian dirumahkan atau kemudian ada pemutusan hubungan kerja atau dalam bentuk apapun gitu. Tapi di sisi lain ya ya baik lagi sih, gue juga punya peliharaan gitu ya. Gue punya anabul di rumah. Kadang gue tuh suka kelepasan juga. Kalau misalnya gue udah kesel banget gitu,
gue pasti bisa marah gitu. Tapi setelah itu ada rasa penyesalan. Nah ini yang mungkin nggak di-capture pada saat itu. Karena pada saat kejadian dipukul anjingnya dan orang yang lihat pasti bakal langsung bereaksi gitu ya. Tapi kita nggak pernah tahu apa yang dalam hati orang yang mukul tersebut. Mungkin setelah itu dia akan merasa menyesal atau apapun itu. Bagaimanapun Anabul tuh sama kayak anak kita sendiri gitu. Jadi kalau ada apapun pasti kita ngerasa ada perasaan yang sakit gitu. Kalau misalnya kita nyakitin Anabul. Itu aja sih yang gue rasain. Betul sekali ya. Mungkin kayaknya handling canine ini kan not for everyone ya. Cuma gue setelah membaca dan juga melihat ada beberapa reviewer yang punya anjing. Apa sih Malinois ya namanya ya. Tipe si anjing canine-nya itu tuh. Jadi kayak emang dia itu harus digituin katanya gitu right away. Cuma ya dan udah gitu si penjaga itu udah pasti sebelum dia memutuskan untuk jadi penjaga atau direkrut dia udah pasti pencinta Anabul yo. Jadi katanya dia udah pasti sayang gitu. Cuma kita yang nggak tahu nge-treat anjing penjaga itu seperti apa, pendidikannya harus seperti apa, ngeliat kayak gitu mah udah auto kaget aja sih ya. Karena itu kan ngejagain anjing dan ngedidik anjing kayak gitu nggak buat semua orang. Dan orang tuh mungkin banyaknya ya kalau punya anjing tuh yang kayak coba buat main aja di rumah gitu ya, diajarin trainingnya nggak sampai yang sekeras anjing penjaga mungkin. Jadi kita juga nggak bisa berbicara banyak untuk hal yang satu ini, tapi mudah-mudahan dengan adanya kedua belah pihak baik yang ngeposting dan juga ngeviralkan udah minta maaf, udahlah reda ya netizen Indo ya gitu. Kita lihat juga nanti mudah-mudahan dari bapak penjaganya bisa mendapatkan pekerjaan juga lagi secepatnya. Soalnya banyak banget pihak-pihak yang katanya mau ntar kerja di gua aja. Dari Cimarlennya juga kan tadi katanya gua akan menjamin lah nanti dari si bapak penjaganya apakah mungkin dikasih pekerjaan apa gimana kita juga nggak tahu ya. Kalau nggak salah Robi juga bilang pintu rumah saya sangat terbuka sekali. Jadi dalam artian kalau misalnya emang perlu bantuan atau apa bisa ke rumahnya gitu. Dan lagi pula juga kan kayak di rumahnya juga bagus ya gitu, lightingnya juga bagus. Oh aku nggak tahu, coba lihat Robi Purba rumah ya. Enggak sih, nggak tahu ya. Tapi kalau dilihat dari videonya, sih kayaknya lightingnya bagus banget gitu ya. Kalau lagi gini jangan ke muka gue sekali lagi tolong, coba yuk bisa ke tengah. Video ya maksudnya. Iya di video. Tadi kan lightingnya bagus. Siang yo, jadi window lighting gitu kayak di siang hari aja kali yo. Iya makanya maksudnya enggak sih kayaknya. Enggak ya. Enggak, kalau dari videonya coba. Background belakangnya itu. Iya kan terlihat sekali ya. Bener. Iya makanya maksudnya dipikirkan. Siang tuh. Kan belakangnya ini ya. Iya, tapi ada cahaya-cahaya di wajahnya. Kan? Iya. Berarti dari sebelah sini apa dia kanan kirinya itu adalah kaca mungkin ya. Mantul gitu ya. Tapi kalau kayak gitu kan berarti itu harusnya bukanya rata. Kecuali kalau cuma lampunya di sini kacanya cuma di sini doang. Karena sininya kan gelap tuh. Jadi kayak ada satu lampu sorot gitu ya. Jangan ke gue teman-teman. Kalau lagi kayak gini, mukanya jangan cuma muka gue. Tapi kalau ring light nggak mungkin ya, soalnya tidak ada titik di dalam matanya gitu. Kan dari atas ini lihat dari situ. Jadi nggak mungkin ada di matanya. Ya, kalau ring light kelihatan ya. Kalau kayak Mimi Kade gitu di depan kan. Ya. Tapi itu rata tuh mukanya, nggak ada. Terus di bola matanya tuh ada kayak bulat gitu ya. Iya, itu pasti di momen-momen temani aku rembulan, diriku masih terbakar cinta. Oh, terpesonanya aku, hati tak kunjung berbalas. Ambilkan aku ambulan, panggilkan aku ambulan. Aduh, ya Allah. Ya Allah. Bener. Ya gitu. Satu lagi deh berita tentang artis kita juga soalnya. Siapa? Tapi gak jadi deh. Kenapa gak jadi? Gak bisa, kalau udah ke spill tuh harus dilanjutkan. Lu kayak ada temen ngomong kayak mau ini gak jadi deh. Itu gue sebel banget tuh. Kayak apa? Ngomong gak? Ngomong. Gak boleh. Harus langsung jadi. Ya aku tuh kalau misalnya ngomongin orang yang aku kenal tuh suka gak berani. Aku tuh takut. Ya jadi gak apa-apa. Tapi kan kita kan informasi ini bentuknya. Bener. Siapa sih yo apose? Mau ngomongin Ria Ricis. Oh Ria. Tapi juga untungnya aman ya. Bukan masalah perceraiannya ya. Sebetulnya gak apa-apa juga kan, itu informasi juga kan. Yang diberikan di platformnya sendiri. Bener. Bener. Ya bener. Iya, kita kan ngomongnya yang fakta, karena kalau misalnya nyerempet gosip nanti malah detik hot. Jangan, gak boleh. Atau detik pop ya. No gosip. No gosip. Kita gitu aja. Gak ada, kita gak ada tuh tagline gitu. Gak ada. Orang kita sering gosip. Malah kalau gila kali. Kalau detik pagi no gosip, pesannya emang gosip banget sebetulnya. Iya, ya. jangan. Detik pagi no secret.
Wow, no secret. Iya. Ah. Terus secretnya SIKRIT ya ibu-ibu. Rumpi, no secret. Oh, Tuh, bukan secret tapi secret. Bener. SIKRIT. bener. Ya, jangan lupa ya nanti YouTube kita di subret. Subscribe. Boleh saya lanjutkan? Boleh. Jadi kenapa Ria Ricis ini? Nah, kemarin tuh sempat heboh karena Ria Ricis itu akhirnya melaporkan dugaan pengancaman dan pemerasan senilai 300 juta rupiah ke Polda Metro Jaya. Jadi katanya dia tuh dapat pengancaman soal penyebaran video pribadinya. Nggak cuma dia sendiri, tapi pengancaman ini juga dialamin sama orang-orang terdekatnya. Bukan ke saya aja, tapi ada beberapa pihak kayak tim manajemen, bahkan keluarga, bahkan orang-orang terdekat juga jadi kena imbasnya. Saya berharap tim penyidik bisa menemukan pelakunya di Polda Metro Jaya Cyber ini. Datang ke Polda Metro Jaya, Ria Ricis ini menjalani pemeriksaan lanjutan dan menyerahkan sederet barang bukti. Hari ini saya melakukan pemeriksaan lanjutan terkait dengan pemerasan dan juga ancaman menggunakan data pribadi. Di sini saya merasa dirugikan dan sangat terancam tentunya. Selebihnya kita serahkan ke pihak polisi dan penyidik aja, karena bukti dan lain-lainnya sudah diserahkan juga. Secara singkat, ibunda satu anak ini mengaku dugaan pengancaman dan pemerasan dialaminya tuh sudah terjadi sejak 5 hari lalu. Sama 5 hari terakhir, mohon doanya semoga semuanya orangnya juga cepat ketemu gitu katanya. Banyak yang beredar lah gosip-gosipnya. Ada yang bilang juga katanya ini dari mantan pegawainya gitu ya. Ada juga yang bilang orang yang pernah ada dalam satu circle-nya, tapi kita nggak pernah tahu juga lah. Jadi maksudnya apa sih video pribadi itu kayak apakah dia... Gue jadi inget kasusnya, tahu gak sih Chelsea Apa? Olivia dulu waktu itu. Jadi pernah ada mantan pacarnya yang ngerekamin dia lagi ganti baju di kamar mandi. Hah? Chelsea Olivia? Chelsea Islan. Oh. Yang lagi ganti baju, lagi duduk di kloset gitu. Jadi kayak lagi ganti baju aja biasa di video gitu disebarkan. Dan katanya kan pelakunya dulu mantan pasangannya gitu. Serius loh. Iya. Aduh. Gitu. Maksudnya kan ya bete lah orang lagi di kamar mandi. Gue pernah loh digituin. Gue cukup kaget ya. Jadi gue pernah ada di salah satu tempat. Jadi kita tuh lagi mau ngurusin wedding temen gue. Terus di situ tuh ada keluarga si teman gua dan keluarga dari pihak cowoknya. Terus? Si pihak cowoknya ini tuh kakak yang nikah sama teman gua punya adik. Terus kan kita tuh kalau bridesmaid gitu ya udahlah satu kamar rame-rame kan Iya. gitu, udah nimbrung aja gitu. Ternyata pas kita masuk kamar itu tuh bekas si adik dari si berarti sekarang udah suami teman gua. Oh ada ya, iya nggak apa-apa ya, iya nggak apa-apa ini kamar biasa, iya sorry ya gitu kan. Iya, jadi ternyata si adiknya si suaminya teman gua ini tuh ada kamar kosong nggak? Ada, tapi buat kamar bridesmaid boleh nggak gue pakai tidur dulu? Yaudah tidur dulu. Udah gitu ya udah kita masuk lah. Gue waktu itu masih bertiga sama temen gue masuk. Tuh si adiknya temen gue ini keluar cabut. Beres nih kita udah naruh barang. Gue mau ganti baju yuk ke kamar mandi. Jadi kamar mandinya pas dibuka di sliding door gitu. Depannya langsung kloset. Ini kamar mandi showernya. Udah gitu si klosetnya tuh yang ada kayak lukisan gitu didudukin tapi bukan ditempelin ke tembok. Yuk gue melihat dari belakang si lukisan itu ada handphone kayak gini. Handphonenya kayak gini di balik lukisannya. Cuma Kok bisa? yang keluar cuma kameranya doang. Gila gak? Itu handphone siapa? Ya siapa lagi yang ada di kamar sebelumnya? Dan lo harus tahu apa? Gue sambil merinding gemeter. Gue ambil si handphone di balik lukisan itu pas gue lihat modenya lagi video. Itu gue gila sih sampai sekarang kalau nginget itu. Lu jual gak akhirnya? Enggak, gue simpen sih. Tapi abis itu gue bilang ke teman guanya. Tapi langsung kasih suaminya gitu. Ini ada lo gitu. Terus gue cerita gini-gini. Akhirnya dia bilang nanti gue ini sorry banget kayak gitu. Enggak, tapi handphone lu ambil gak? Enggak, gue balikin. Gue balikin ke si kakaknya. Gila, kalau gue sih gue ambil. Enggak sih gue. Iya sih tau gitu ya. Iya Lu lah. belum sejahat itu. Gila, kalau gue sih langsung gue keambas. Iya sih. Enggak, itu di Bandung. Kalau gitu langsung ke BEC harusnya. Dukomsel lah minimal. Iya, yo kalau di Komsel baru semua. Kalau di BEC baru ada yang kita lewat. Neng, jual Neng. Maaf, gue. Kenapa ya kalau ke toko elektronik gitu tuh kayak muka lu tuh kayak BU gitu ya, selalu ditawarin Neng jual. Jual enggak, saya enggak mau jual, pas saya mau beli casing ke sana. Sabar. Jual Neng, jual. Muka kita tuh BU banget ya muka kita tuh. Bener. Tapi bener kalau gue kayak gitu ya kayaknya akan gue ambil aja handphone. Maksudnya kayak dulu masih terlalu kayak udahlah semoga Tuhan yang membalas. Iya kalau sekarang nih gue akan soalnya efek jerak. Kalau nggak gitu kan antara dilaporin atau gue ambil aja. Jadi kayak oh iya kalau lu ngakuin ini lagi, lu akan kehilangan handphone lo. Dan gue tuh masih mikirin sih dia nanti metodenya mau gimana ya, knock handphone gue ketinggalan mau apa, itu nggak kepikiran sih waktu itu. Gue langsung kayak gila ini orang mau direkam, direkam. Enggak, dan yang lebih miris adalah berarti kan let's say orang itu orang berpendidikan ya. Maksud gue kayak dia lagi S2 dan dia lebih tinggi pendidikannya daripada si kakaknya yang nikah.
Men, Gila sih, S2-nya di salah satu universitas paling susah di Bandung yang di kawasan Taman Sari. Negeri. Gila kan? Gila nggak menurut lo? mau gue pinjemin akun OnlyFans gue gak? Gitu. Jadi kayaknya menurut gue itu siapa aja sih yang kena, karena tahu nih kamar-kamar cewek Iya, bridesmaid iya, 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 gitu. itu kacau sih tapi. Jadi kebetulan gue yang pertama kali buka kamar mandi. Untung lu nge, coba kalau lu nggak, nggak, misalnya kalau orang lain terus orang lain nggak nge kan, misalnya keburu-buru mau ke toilet langsung gitu aja kan. buka itu pasti kan. Gue inget banget iPhone-nya iPhone 5 Black. Gitu. Udah lama. Kacau. Kacau ya. Tapi ini juga hati-hati ya, sekali lagi buat teman-teman Detikers gitu ya, kalau misalnya lo main-main ke Airbnb, karena Airbnb juga bahaya tuh ternyata gitu, karena kan dia tidak punya standarisasi seperti hotel. Kadang-kadang ada aja orang-orang yang iseng, suka, karena kamera zaman sekarang tuh ada yang cuma segede gini doang, jadi gue kemarin baru aja nemuin di TikTok ada orang yang menemukan satu kamera gitu di Airbnb juga sama, jadi bentukannya cuma segini doang, dan dia bisa ditempelin di mana aja gitu loh. Dan dia bisa ngerekam sampai 8 jam. Jadi gue bayang gak, cuma segini doang, segini, terus dia itu ditempelin di mana aja, cuma 8 jam warnanya hitam. Jadi gak kelihatan sama sekali. Jadi gue bayangin kayak, gila serem juga ya kalau misalnya dia nempelin ya kayak tadi misalnya di belakang cermin atau enggak di belakang lukisan yang dibolongin kecil cuman buat kamera doang tuh. Ya lu bisa kelihatan gitu. Iya. Terus kayak lampu juga kan kata nyokap gue ada yang sekaligus sebagai kamera CCTV gitu kan. Oh iya benar-benar. Dari atas gitu. Dan kita gak pernah tahu kadang-kadang kita nyalain lampu nyalain aja, kita gak ngeliat lampunya kan. Gue jarang deh kayaknya masuk ruangan lihat lampu gitu, kayaknya enggak ya, gak kepikiran, makanya extra careful aja next time. Iyalah, ini kayak lampu-lampu gini kan kita juga gak tahu, siapa tahu ternyata kayak... Ya gak mungkin dari atas dong, kesel banget gue sama orang kita ini. mau nyalain lampu-lampu dugem kita ini gak? Lampu-lampu dugem. Lampu dugem studio pagi. Wah. Gak usah. Kayak Wiki Wiryawan kan udah nge-DJ di depan anak-anak SD. Bener. Tahu kan? Tahu Cuy gue. itu menurut gue anaknya nggak bisa bayar UKT sih. Iya nggak sih, anak-anak SD udah party terus pakai rapi banget gitu, yang suit and tie banget gitu, yang kayak Kan zaman Tuxedo. anak-anak zaman sekarang tuh katanya dewasa sebelum waktunya. iya. Meskipun Wiki mainin lagu-lagu TikTok sih ya gitu. Tetap aja lagu TikTok juga gak semuanya lagu anak-anak ya. I know you are the one. Suka wah. Itu pasti menurut gue agak diabetes ya, karena pasti minumannya teh manis, jus markisa. Iya, soda-soda. Iya, soda-soda gitu ya. Kebayang kan. Aduh. Orson. Apa tuh? Orson tuh istilah ini apa, minuman manis tapi wah itu bahaya lah menurut gua. Tapi bukan asli. Iya. Tapi gue gak pernah sih menemukan bentuknya Orson kayak apa, tapi selalu diwanti-wanti dulu jangan sampai minum-minum di jajanan sekolah Orson. Oh, botol. Botolnya polos gitu. Warnanya hijau lumut gitu. Cur. Oh, yang paling racun menurut gue yang gue dari kecil suka beli itu, ini tau gak, es serut yang disiram-siram itu serut itu Apa juga. sih? Ada es serut. Disiram apa? Jadi esnya diserut nih yo. Terus udah gitu cetakannya tuh cetakan agar yang gede, ada kura-kura, ada pandan, itu yang bikin kita tertarik. Disiram sama sirup dan itu enak banget diisep-isep gitu doang. Iya. Gue pernah lihat abangnya ngambil es baloknya dari karung gitu di gerobaknya terus juga gitu. Kan ada investigasinya tuh, kadang-kadang air sungai Kalimalang. Demi apa sih? Terus dibukuin. Terus dia ini diinjek-injek waktu. Dia tuh ditumpuk di truk gitu, abangnya diinjek-injek. Coba tanya-tanya, udah Sarah pernah gak dimakan es sungai? Nanti dulu kita serem bersama ini. Ada kejutan loh dia di mana sekarang. Oh emang iya? Iya, coba deh udah Sarah apa. Masa Halo Ibda Syahara. Putra cerewet banget katanya Indosyara cepet-cepet. Indosyara lagi sibuk banget lagi ada kejutan gitu. Oh, bagus. Wow. Indosyara kamu kenapa cantik banget? Iya, ini make upnya juga on point. Pakai MUA hari ini ya. Masya Allah, aku pikir kamu lagi mau nikahan. Wow. Bukannya yang mau nikah itu sampingnya Aryo ya? Dibuka, itu bukan yang mau nikah sampingnya Aryo Oh ya iya, gitu. iya, doain lancar ya. Dibuka. Ini mah dandan inilah, dandan tunangan gini mah. Oh iya, Meni beda, Meni tampil fantastis, Atau bombastis. enggak, mungkin kan selama ini kita lihatnya mereka outdoor ya. Ini ternyata kalau indoor gini bentukannya. Dan sama ini kita ngeliat pakai selalu pakai topi kan, nggak pernah Iya, kalau nggak pakai topi. Bener, Bersyara bagus banget kalau on airnya indoor gini, on flick banget make upnya. Sumpah iya bagus. Lagi di mana ya Indosyara, tumben? Comment center Lagi baru kah? di studio NTMC. Oh gini Makanya bentukannya. main sini. Bentar. Ketawa lagi di studio, suaranya kecil-kecil, takut ribut sama orang-orang sekitar. Itu di depan meja semua kubikel kan, sama Emang ini komputer saya satu-satu. kecil ya?
nggak biasa kan bersemangat gitu kayak halo Arya Indi, wah. Terus sekarang kayak Berarti iya kalau Arya semangat, Indi. halo hari ini. Tuh kan Tapi tetap Iya, kecil. kalau di jalan mungkin harus melawan bunyi-bunyi knalpot itu kan. Bener, Kalau di sini bener. mah pelan-pelan aja. Tapi kita nanya, kenapa tiba-tiba dari studio kayak gini? Sejak kapan ini? Biar beda aja. Oh, biar beda Oh, biar aja. beda. Kita harus menunggu perbedaan itu setiap setahun sekali gebrakannya ya. Karena ini baru Dan gak bosen 15 bulan dong. ada di sini. Oh, oke lah. Tapi ini cukup menarik buat Detikers juga mungkin bakal refresh gitu ya akan suatu hal yang baru dari teman-teman TMC Polri. Coba kita pengen tahu kalau misalnya dalam keadaan di studio gini laporannya akan seperti apa sih? Monggo loh. Silakan, Ibda Syahara. Oke, baik, terima kasih Arya dan juga Indi, dan selamat pagi Detikers dengan saya Ibda Syahara dari TMC Korlantas Polri. Pada pagi hari ini akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas terkini berdasarkan pantauan CCTV Korlantas Polri. Langsung saja untuk titik yang pertama yaitu di kawasan Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Bandung yang akan menuju ke arah Sumedang pada saat ini terpantau ramai namun masih terbilang kondusif lancar. Begitu juga untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Sumedang yang akan menuju ke arah Bandung. Pada saat ini juga terpantau ramai namun masih terbilang kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berwaspada dan tetap jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Mengingat di kawasan ini juga banyak sekali aktivitas angkutan umum yang kerap kali menaik turunkan penumpang di sembarang tempat. Selanjutnya, Detikers kita beralih ke CCTV selanjutnya, yaitu di kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Ya, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta. Pada saat ini juga terpantau ramai, namun masih terbilang kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat ditempuh dengan kecepatan berkisar 20 sampai dengan 50 km per jam. Begitu pula untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal ataupun Semarang. Pada saat ini juga terpantau ramai, namun masih terbilang kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta arahan petugas kami di lapangan. Selanjutnya kita beralih ke Simpang Japanan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk kondisi arus lalu lintas di arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang, pada saat ini juga terpantau sudah terlihat ramai, namun kecepatan kendaraan masih dapat ditempuh dengan kecepatan berkisar 20 sampai dengan 40 km per jam. Begitu pula untuk arus lalu lintas di daerah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang ataupun Mojokerto, pada saat ini juga terpantau ramai, namun masih terbilang kondusif lancar juga. Dan di kawasan ini pada saat ini juga didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4. Antisipasi kendaraan didominasi oleh angkutan berat ataupun bus dan serta truk. Kami menghimbau para pejalan kaki yang hendak berlalang di kawasan ini harap untuk selalu berhati-hati dan tetap menggunakan zebra cross demi keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Dan yang terakhir Detikers, kita akan beralih ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Untuk kondisi arus lalu lintas dari kampus UNUD, Jalan Sudirman yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, pada saat ini juga terpantau ramai. Sesekali terjadi ketersendatan menjelang traffic light dengan antrian sepanjang 100 meter ke belakang, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap tertib dalam berlalu lintas serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan pastikan kendaraan Anda dalam keadaan yang baik dan pastikan surat-surat kendaraan Anda dalam keadaan yang lengkap sebelum melaksanakan perjalanan. Nah, Detikers, bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi layanan call center kami di 1500669 ataupun di SMS Center di 9119. Sob pelanggar kecelakaan keselamatan untuk kemanusiaan, bisa tertib dan salam presisi. Demikian Ibda Syara melaporkan, kembali bersama dengan Aryo dan Indi di studio, silahkan. Wow, gaya baru ya. Jadi tadi aku bisa melihat jalanan Sumedang sampai ke daerah-daerah lainnya. Seru juga ya. Bener, kalau misalnya di studio berarti dalam kondisi yang kita bisa lebih luas lagi menjangkaunya gitu ya. Betul, jangkauan luas karena streamer Detik Pagi nggak cuma Jabodetabek tapi sampai ke seluruh dunia sih sebetulnya ya. Bahkan nggak seluruh Indonesia aja. Pertanyaan aku tuh kok nggak ada CCTV di daerah-daerah Rempoa gitu ya. Mohon maaf kan sekali lagi ya bahwa rumah gue daerah Rempoa. Oh, nanti bisa lah ya, di list, Oh, sewa terus ya. besok. Baik. Baik, nanti dipasang ya di perempatan atau Tapi lampu kalau merah Aryo yang sama Aryo Indi selalu kira-kira lewat. pilih mana nih? Apa? Yang di jalan apa yang studio?
Jujur ini something new aja, dimana kita nggak cuma ngelihat penampilan backgroundnya juga otomatis baru gitu ya, tapi penampilan dari teman-teman NTMC yang lain juga baru banget. Kita tuh baru ngelihat penampilan yang kayak gini yang ternyata, Bener. oh iya ya bener juga ya mereka tuh ya cantik banget gitu loh, kayak Yoyoy. gak nyangka kalau mereka polisi gitu loh. Peres kan. Lucu banget lagi ngomongnya kayak ketahan. Ibnu Syarah tuh kenapa ya ngomongnya agak ketahan. Tapi jujur Ibnu Emang Syarah iya, aku suka ketahan ya? banget kalau Makanya mau suara dalam aku kayak, ya emang kalau mau agak dalam seminggu ada gitu selingan sih. kayak gini ya. Jadi kita lihat Iya. yang beneran di jalan ada sama lihat yang dari comment center kayak gini gitu. Kayak tadi kita lihat oh gini penampakan CCTV di lampu merah tuh gitu. Bener. Menarik banget. Gitu. Ya kan? Oke, Kita sebagai oke. warga basically kepo aja gitu, pengen lihat semuanya ya. Oke, boleh lah ya. Berarti mulai minggu depan seling-seling gitu ya. Boleh. Aku sih yes banget. Boleh. Ya wes kalau gitu terima kasih Ibnu Syarah untuk laporannya. Bye bye. Bye-bye. Selamat bertugas. Nah nanti kalau semuanya gantian ada yang dari studio gitu, gue pengen tahu tuh makeupnya Brigadir Ade. Tetap yang dipikirin makeup Terus doang udah loh. gitu iya kayak penampakannya siapa lagi tuh Brigadir Putri juga kayak gimana tuh kalau makeup indoornya. Jupri Eklesia. Kesia juga semuanya lah ya, Brigadir Ovel juga. Gitu. Oke lah kalau gitu. Kita juga mau ada penampilan baru nih katanya. Apa? Arfi mau buka hijab ya? Enggak dong. Enggak dong. Betul lazim. Ya mau klarifikasi di Detik Pagi kan? Mau klarifikasinya di Detik Pagi. Iya mau Press buka. conference dia. Mau buka apa? Hijab. Oh enggak ada, rencana. enggak ada. Karena hari-hari juga suka dibuka sih sebetulnya. Ya kalau di rumah masa nggak dibuka? Iya kan? Wudhu juga kan pasti di kantor dibuka lah Buka. dikit gitu kan, biar kena nih ubun-ubunnya. Udah aku mau kencing. Ya. Tikers. Kita juga mau beli kopi dulu di Tikers ya. Kamu juga biar semangat paginya silakan pesen kopi, bikin teh, makan sarapan dulu semuanya ya. Jangan kemana-mana, kita masih akan hadir sampai jam 11 tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Selamat datang kembali di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Kita sedang menikmati secangkir kopi di pagi hari. Tiba-tiba tidak ada panggilan, tidak ada kode. Melesatlah kita kembali ke bangku ini demi kamu Detikers. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Kalau kita tiba-tiba bumper masuk kepadaku. Disitulah ada kaget-kagetnya. Tapi kita harus selalu siaga ya. Siaga dong, kita selalu siap siaga untuk menemani Detikers semuanya dengan informasi-informasi terkini yang kayaknya sayang untuk dilewatkan ya. Gue inget deh dulu zaman cicik ya. Hmm. Kan masih SMS-an ya yuk. Jadi ada buku-buku yang dibeli di toko buku gitu. Kayak kumpulan jokes-jokes SMS gitu. Tahu Yang mana gue. sebetulnya tuh dead jokes banget ya. Dan rada-rada porno kan tahu kan. Iya tahu. Siaga tuh dulu gue nerep banget di otak gue ya. Siaga, siap antar istri tetangga. Oh kan siapa tahu istrinya memang dalam keadaan yang sakit, jadi Oh harus iya, dibawa ke benar. rumah sakit segera mungkin. Entah kenapa sekarang aku mengingat lagi singkatan itu, yang aku ingat mukanya Parandra gitu, kayak yang cocok pakai jokes-jokes itu. Enggak, lu perjelas dulu. Yang cocok pakai jokes itu atau yang cocok buat nganterin istri tetangga? Yang cocok pakai jokes itu sih. Oh, iya, Kalau iya, iya. dia nganter istri tetangga berapa aja kan kita gak pernah tahu. Karena menurut gue dua-duanya cocok ya. Jokesnya cocok, nganterin istri tetangga juga dia mungkin banget dengan muka kayak gini. Dia cuma, Karena dia takut istrinya suka nonton. enggak, dan istrinya tuh bestian sama rekan kerja dia. Bener, jadi Itu paling penting. pelaporannya tuh bisa double Bener gitu. gitu. Gak bisa lah Parandra, pergerakan terbatas lah. Bener, di sini gak bisa macam-macam, gue bisa aneh-aneh ya. Tapi kan di situ fungsinya ya. Untuk Iya, untuk ada yang ngejagain aja. oh iya benar. Bener kan? Benar. Sorry banget nih, lo tau gak? Jadi tadi gue tuh baru satu seruput kopi doang. Terus gue ketawa ngobrol sama Putra sama Arfi. Ini apa lagi yang AI tadi? Iya, kan? Terus, jadi masalahnya sekarang tuh di mulut gue lagi pengen menyesap lagi. Please satu teguk lagi boleh gak? Satu teguk lagi aja. boleh lah. Coba lu ke ini dulu, ke ini dulu. Kalau gua Nah. bisa ditutup sih, dan karena dia punya tenan di Transcorp ya, jadi aku nggak apa-apa. Nih, tapi aku juga tutupin tuh, dia nggak ada brandnya ya.
Aku mau shout out terima kasih buat Pujo yang dia tuh sebetulnya adalah seksi konsumsi ya di Detik Pagi. Dia selalu semangat jajan, nawarin mau makan apa, ada yang mau nitip nggak gitu. Dan dia adalah penyuplai dari nasi bakar setiap paginya buat kita. Dan juga dia mengajarkan makanan-makanan tradisional ke aku. Terima kasih Pujo. Iya, dia jajan apa sih, kue apa ya? Gue lupa, pokoknya macem-macem dia beliin gue yang akhirnya. Nama tokonya kan Pujo Amarah. Apa Pujo sih? Amarah, kenapa? Nasi bakar Amarah gitu. Sumpah, namanya Amarah. Oh wow. Tuh kan, marah kan? Dia kejebak. Dia ku terjebak. Gila. Dan dia langsung confirm loh. Iya bener. Iya, dia langsung konfrontasi. Apa gue dipanggil-panggil? Kagak. Gitu. Pujo. Si Pujo ini lucu tapi sumbunya pendek lah, itu yang bikin dia lucu ya. Bener, doyannya tuh ngegas mulu. Tapi kan dia ternyata orang Medan. Iya, gas aja dulu gitu kan. Pujo tuh konsepnya. Mukanya juga mirip kayak Bobby ya sebenarnya. Oh iya bener. Pujo, apakah kamu akan nyalon? Oh enggak, nyalon di sini Iya, di Mampang. rambut. Nyalon. Lu Lu kan- jangan mikir yang mana-mana. Iya kan cowok ke salonnya 2 minggu cukur. Mirip-mirip nama Bobby. Tapi si Pujo rahangnya kurang tegas ya. Menurut gua kurang Medan gitu. Kurang kotak. Lu mah bukan, enggak, lu mah hybrid faktor, ya? Enggak, itu faktor memang terlalu banyak lemaknya. Body weight ya. Kalau misalnya lemaknya hilang juga dia ada pasti. Oh iya bener. Lo kok gak ada rahang yang jawline tegas gitu loh Jo? Ada. Tapi aku dulu ketua himpunan kok. Apa gak nyambung Beb? Kapan lagi? Dia tiba-tiba kita lagi ngomongin rahang, tapi aku dulu ketua himpunan kok. Di mana korelasi. Rahangnya yang tegas, rahangnya. Bukan kelakuannya. Tutup lemak. Oh dia mau ke sana jokesnya, astaga. Baiklah, di kopi komandan. Aduh, Siap. enak sih minum kopi. Jo, Tetap. udah Jo, kamu masuk lagi aja. Gak apa-apa. Oh ya udah, oke. Ya udah. Kalau yang satu ini gak akan berisik karena justru mau menginformasikan ke kita tentang fakta bule yang kemarin Brutal. kabur bawa truk cuy. Gila itu brutal sih. Gue Gila. sempat lihat videonya juga kayak, lo mau ngapain sih? Coba gimana ya ceritanya? Gue cuma lihat sekilas doang tuh. Gak gini, udah daripada kita yang ngasih tahu, mendingan langsung ngobrol aja sama reporter kita nih ya. Ada Beli Agus Eka, reporter Detik Bali yang langsung mau ngelaporin. Selamat pagi, Beli Agus Eka. Halo, Beli Agus. Selamat pagi Aryo dan Indi. Pagi, Beli. Beli, bentar dulu nih ya. Gue dengernya aja emosi. Dari kemarin tuh kita lagi menyorotin tentang bule-bule yang macem-macem, yang ngadi-ngadi. Iya. Biasanya paling banter cuman bawa motor ugal-ugalan. Terus nyungsep di Canggu Shortcut, ya kan, di sawah-sawah itu. Ada juga yang nyemplungin motornya ke kolam Bener, renang. di villanya dia itu juga ngaco. Ini baru-baru ini, masa gimana ceritanya sampai tiba-tiba bawa truk segala di bandara, ke bandara. Ini gimana sih? Ceritain dikit dong, Beli. Kayak main GTA deh. Ya Aryo dan Indi, minggu malam kemarin memang ada insiden yang cukup menghebohkan jagat media sosial, terutama khususnya di Bali gitu. Karena memang ada ulah nyeleneh dari warga negara asing atau turis yang berlibur di Bali. Jadi pada minggu tanggal 9 Juni 2024 itu ada peristiwa di mana seorang warga negara asing asal Inggris bernama Damon Anthony itu merampas atau mencuri truk yang sedang memuat atau mengangkut patung yang akan diturunkan di wilayah Kerobokan di salah satu gudang. Enggak, awalnya gimana sampai tiba-tiba dia pakai, maksudnya nyerobot si truk ini? Ya, Aryo dan Indi memang dari berdasarkan informasi di kepolisian dari hasil pemeriksaan di Polsek Kota Utara itu pada minggu malam tanggal 9 Juni 2024 itu salah seorang warga negara asing asal Inggris bernama Damon Anthony itu merampas truk yang memuat atau mengangkut patung, sehingga saat ini memang polisi masih mendalami motif dari apa tujuan atau motif dari pelaku merampas truk tersebut. Nah, memang dalam video yang sudah heboh di media sosial, warga negara asing ini pekabur begitu, mengendarai truk rampasan dari pengangkut patung asal Jogja yang hendak diturunkan di Kerobokan, melewati jalan Sunset Road, lalu bypass Ngurah Rai, dan sempat di dalam perjalanan itu juga menabrak dua kendaraan yang sedang berada di persimpangan lampu merah begitu di wilayah Kota Utara.
Nah, truk ini juga langsung melaju secara ugal-ugalan sehingga mengundang massa yang ada di jalan untuk mengejar truk tersebut. Nah, truk ini tujuannya belum diketahui pasti ya. Yang jelas dalam video itu memang mungkin sudah diketahui bersama, truk itu sempat yang dikendarai bule ini menabrak pintu tol di Bali Mandara di wilayah Pelabuhan Benoa, lalu menuju ke Bundaran Ngurah Rai. Akhirnya truk itu terhenti di area Bandara Gusti Ngurah Rai dengan menerobos palang pintu di sekitar bandara tersebut, dan akhirnya tindakan warga negara asing ini bisa dihentikan setelah petugas keamanan di bandara itu mengamankan WNA ini dari kejaran atau amukan massa yang melihat kendaraan ini ugal-ugalan dari jalanan dari wilayah Kuta Utara sampai ke Bandara Ngurah Rai. Ya. Begitu akhirnya WNA ini diserahkan ke polisi, gitu, ditangani oleh Polsek Kuta Utara. Iya, ini langsung ramai kemarin lapor Mbok Niluh ya. Beli Agus, tapi sebetulnya jadi belum diketahui ya, karena ada juga spekulasi di sosial media yang bilang dia tuh nyuri truknya buat emang mau buru-buru ke airport, ada yang bilang gitu. Tapi ada juga di sisi lain yang kayak emang dia iseng aja pengen mencuri truknya, terus udah gitu kebetulan dikejar polisi, larinya kaburnya ke bandara lah gitu. Jadi sebetulnya itu belum tahu kenapanya ya, apakah dia niatnya iseng nyuri truknya dan pengen jalan-jalan pakai truk lalu ugal-ugalan, atau dia sebetulnya emang dari awal mau ke bandara, itu belum tahu. Ya, benar sekali Indi dan Aryo. Berdasarkan informasi tadi pagi di kepolisian di Polsek Kuta Utara, memang pemeriksaan atau pendalaman terhadap WNA ini masih dilakukan karena kondisi dari WNA ini masih linglung begitu. Jadi polisi berupaya untuk menghubungi beberapa pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan agar pendalaman atau pemeriksaan terhadap WNA ini bisa dilakukan secara maksimal. Nah, terkait dengan indikasi bahwa pelaku atau WNA ini dipengaruhi alkohol dan obat-obatan terlarang, memang sedang dilakukan tes urin begitu. Namun hasilnya belum kami ketahui. Namun yang jelas polisi masih mendalami motif dari WNA ini, mengapa dia mencuri truk lalu pergi begitu saja membawa truk tersebut sehingga akhirnya bisa dihentikan di bandara begitu. Gila nih kayaknya barangnya kebagusan kali ya sampai dia halunya segitunya. Enggak, soalnya gila luar biasa loh. Dia ngambil truk, maksudnya dia ngerampas truk punya orang, udah gitu dia mengendarai ugal-ugalan kayak tadi kita lihat, bahkan di gerbang tol pun dihajar langsung sama dia gitu ya. Padahal tuh harusnya untuk jalur sedan dan minivan, sama dia ditabrak aja gitu pakai truk yang sebesar itu sampai nyampe ke bandara. Karena berarti kalau misalnya dilihat di tol pun dia nggak mungkin ngetap tolnya dong. Iya benar, karena dihajar aja sih palangnya. Jadi kayak ini kayaknya mesti ditelahnya bener-bener nih, apakah dia under influence alkohol atau mungkin juga yang lain gitu ya, under influence substance gitu. Soalnya kayaknya kalau orang biasa nggak tiba-tiba pengen ngambil truk gitu ya. Mohon maaf, kita juga takut ya. Iya, dan maksudnya kita juga gak punya SIM untuk truk juga, tidak punya pengalaman mengemudi truk yang segede gitu. Kalau dia sampai mau ngambil tuh berarti ya, ada kenapa dan kenapa BM-nya tuh nyuri truk gitu. Mas, tapi dia sebagai warga negara tuh punya SIM juga nggak? Mengingat jangan ngomongin SIM B dulu lah ya, udah jelas dia kayaknya nggak deh untuk bawa truk. Tapi punya SIM internasional atau mungkin SIM dari negara asalnya gitu, udah ditelaah juga? Nah, terkait dengan hal ini memang polisi masih belum mengetahui begitu secara pasti apakah yang bersangkutan memiliki SIM untuk bisa mengemudi di Indonesia begitu, Indi. Yang jelas memang sedikit mungkin saya ceritakan sedikit terkait dengan bagaimana cara WNA ini bisa merampas truk itu memang sedikit heroik begitu, atau film laga begitu kan. Seperti dari apa, Mas? si supir ini sempat rebutan kemudi dengan si WNA karena memang si sopir yang bernama Rahmawan asal Yogyakarta ini memang sedang tertidur di dalam di balik kemudi itu. Astaga. Bersama 3 rekannya yang juga tidur di bak untuk menunggu bongkar muat patung itu. Nah, tiba-tiba sekitar pukul 22 atau jam 10 malam itu WNA ini tiba-tiba masuk gitu di dalam kemudi sehingga mengagetkan sopir yang bernama Rahmawan ini. Nah, dalam kondisi gelagapan atau seperti layaknya bagaimana orang baru bangun tidur, panik juga. Nah, tapi tiba-tiba Rahmawan atau sopir truk ini langsung mendapatkan pukulan di bagian dada. Nah, sehingga sempat terjadi rebutan kemudi, rebutan setir dalam kondisi truk sudah berjalan gitu. Namun situasi jalanan
di wilayah Kuta Utara itu memang sedikit padat juga sehingga laju truk awalnya tidak begitu cepat begitu, laju di jalanan sehingga sopir masih berupaya untuk merebut truk itu sehingga sempat terjadi aksi bagaimana sopir ini mengejar truk yang sedang berjalan, sempat bergelantungan juga karena setelah dipukul di dalam truk, sopir ini sempat ditendang juga sehingga dia keluar dari pintu sisi kiri. Saat truk itu berjalan, akhirnya Rahmawan berupaya mengejar karena tidak bisa mengejar lagi dalam kondisi truk yang sudah mulai melaju cepat. Akhirnya dia sopir ini minta bantuan pada warga yang melintas untuk bisa mengejar truk itu dengan meminjam sepeda motor yang ada di dekat tambal ban di wilayah di jalan setempat, sambil minta tolong kepada warga sekitar sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran seperti yang pada video itu, sehingga truk itu juga sempat menabrak 2 mobil dan ada beberapa pengendara yang mengetahui bahwa truk itu adalah truk rampasan yang dirampas oleh WNA sehingga mengundang emosi atau amarah warga sekitar untuk membantu mengejar sampai pengemudi yang ada di jalan ikut mengejar truk itu di jalan tol jalur kendaraan roda 4 begitu. Beli, sorry mau nanya. Terus berarti yang 3 orang yang ada di mobil baknya itu masih di belakang. Masih tidur mereka? Kayak boboin aja gitu ya? Iya, Aryo, semua termasuk sopir dan awak atau teman-teman rekan dari sopir ini juga dalam kondisi tertidur sehingga saat truk itu melaju dikendarai oleh WNA, mereka panik sehingga mereka terjun juga, termasuk juga sopir, akhirnya minta bantuan ke pengendara sekitar. Gila, ini benar-benar drama banget dan juga Gran Turismo banget sih menurut gue ya, segala bentuk drama yang terjadinya. Terus ini juga penasaran. Film Jackie Chan. Iya, dan itu penasaran Mas karena dia ngebawa truknya juga ke terminal departur internasional kan, apakah dia tuh lagi pengaruh apalah gitu ya, alkohol atau obat-obatan terlarang terus dia kayak mau pulang gitu kali yo, mau terbang. Soalnya nih ke internasional tuh. Tapi kelihatan si Beli ini juga nggak bawa barang-barang jadi kayaknya emang udah halu aja. Iya, lagi menganeh aja lah pokoknya dia, apakah dia pengaruh alkohol dan juga obat-obat terlarang lainnya kita masih telaah ya. Tapi mudah-mudahan aduh gak ada lagi lah ini yang kaget-kaget kayak gini, dan kebayangin supirnya orang Jogja, tadi truknya juga di depannya ada tulisan Jogjanya, jangan-jangan dia lagi nganterin barang coba ke Bali dari Jogja, bingung pulangnya. Emang lagi nganterin patung soalnya kan tadi ceritain. Kan? Coba, enggak, aku penasaran banget nih ya, ini kalau sampai segininya bisa jadi plot twistnya adalah bule ini mau dideportasi aja secara gratis, makanya ngelakuin aksi segila ini, bisa jadi gak sih Beli? Nah, hal ini juga kembali memang belum bisa dipastikan begitu, namun tetap polisi masih melakukan pendalaman terkait apa motif dari warga negara asing ini mencuri truk sampai akhirnya dia melakukan pengerusakan di berbagai tempat termasuk juga Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai. Oke. Soalnya gue judging aja dikit, soalnya dari kelihatan dari bajunya sih bukan bule-bule tajir ya. Gitu, yang tiba-tiba tinggal bulanan, tahunan gitu ya, nggak ngapa-ngapain. Beli mungkin satu lagi pertanyaan terakhir ya, ini juga untuk diketahui bersama kalau ada bule-bule usil atau bule-bule kurang ajar kayak gitu tuh biasanya apa sih yang nanti akan dilakukan dan penerapan hukumannya seperti apa? Apakah akan katakanlah dipenjara di sini atau dia dideportasi lah itu dipulangkan ke negara asalnya? Baik, Indi, memang dalam kasus ini terutama di warga negara asing curi kasus truk di bandara ini memang polisi masih melakukan pemeriksaan. Nah, dari kasus ini memang si warga negara asing memang terancam hukuman penjara juga dikenai dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara maksimal gitu terkait dengan pencurian dengan kekerasan. Nah, seperti itu. Baik. Indi. Beli Agus Eka, terima kasih untuk laporannya di pagi hari ini, Beli. Thank you ya. Sehat-sehat terus, selamat bertugas. Sampai berjumpa kembali, Beli. Terima kasih, Beli. Selamat pagi menjelang siang. Baik, terima kasih. Sama-sama. Aryo dan Indi, selamat siang. Karena di sana udah siang memang ya. Gue tuh gak gini ya, gue pribadi kalau misalnya gue jalan-jalan ke luar kota atau luar negeri gitu ya, gue pasti akan berusaha sebaik mungkin. Gak mungkin gue sampai seaneh-aneh itu. Ini karena menurut gue udah di luar nalar gitu ya. Betul. Yang kayak gila lu ngapain gitu, lu maunya apa?
Iya, makanya itulah yang sekarang jadi perdebatan banget di Bali ya, karena dari kemarin juga banyak loh yo yang ngangkat-ngangkat tentang Bali yang kayak kesannya satu kita kayak dijajah lagi. Soalnya Hmm. selain kayak bule-bule rese kayak tadi yang kurang ajar gitu ya, banyak juga properti-properti yang akhirnya dibangun sama mereka, beach club, villa-villa segala macem. Jadi kayak lagi kompleks banget nih ya, tapi mudah-mudahan kita semakin tersadarkan dan sama-sama memperhatikan gitu ya, kita nggak bisa nih diperlakukan kayak gini ya. Apakah dia tiba-tiba nyewa motor terus motornya diguling-gulingin ke sawah lah, Iya. dimasuk-masukin ke dalam villa, nyebur ke kolam. Belum lagi yang ini yo sekarang lagi sering dan rame lapor ke Mbok Niluh itu yang toko-tokonya pada dicuri. Jadi kayak misalnya dia pura-pura, aku mau nanya dong kaos yang itu, tiba-tiba dia nyuri perhiasan kalung. Padahal si penjaganya lagi ngambilin stok yang dia mau, misalnya lagi nyariin size-nya. Terus ada yang makan gak bayar, dia makannya makan di tempat take away juga buat pacarnya gak bayar. Kan gitu-gitu kayak aduh janganlah gitu ya. Bule kere, Ke laut aja. ke laut aja gitu. Iya bener, tinggal kan banyak ya pantainya ya. Bener. Pilih mau yang mana, mau di timur mau di barat langsung Gratis aja. pun, lu Heeh. boleh nyemplung ke, nyebur ke Betul, gitu. kalau pagi-pagi kan bisa di Sanur, kalau mau bersama dengan ombak sunset bisa di Canggu atau Seminyak, silakan dipilih aja ya. Bener-bener. Heeh. Dan Tadi jangan nyangkut di repotin. Jawa, tapi dia suka gitu kan. Tiba-tiba dia muncul di Banyuwangi. Gak apa-apa kan gratis, yang penting gratis. Yang penting gak ngerepotin orang. Gak apa-apa biarin lu mau berenang ke, lu mau nyelup Terserah. ke, lu mau diving ke, gak apa-apa. Terserah, tapi gak nyusahin warga negara asli. Ya. Bener. Udahlah kita balik lagi habis yang satu ini ya. Kita juga harus mengontrol emosi kita masing-masing nih. Kopi Detikers ya. dulu, detikers ya. Bener. Jangan Oke. kemana-mana ya. Tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Detikers baik lagi nih, masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Kita kembali lagi Detikers dan kita akan merekomendasikan film-film Aku mau untuk pamer. kamu. Aku mau pamer. Apa? Jadi tiba-tiba tadi pagi Heeh. si apa namanya Putra sama si Arfi. Arfi itu tuh kayak ngeluarin apa namanya? Kayak Yang buat edit AI. jadi foto kita bisa diedit AI terus Tapi udah hasilnya gitu. ada kayak mana? Lihat ini ganteng banget muka gue. Wow. Tiba-tiba. Lihat dulu. Please lihat muka gue tiba-tiba Ini yang jadi lagi lama gagah. banget itu ya. Apa? Yang lagi Iya. lama banget itu. Bener nih ini satu ya, ada Satu. lagi ya. Kalau ini kan masih kayak seumuran sekarang lah. Bener tuh, Ada tapi yang tuh lagi badannya tiba-tiba udah jadi tua. gede. Gue termotivasi untuk gue nge-gym abis ini ya, tuh. Soalnya jadi gede. Wow, bener-bener. Lagi ya. Tuh, tiba-tiba ada gue versi tua. Wow. Wongpak. Nah Tapi ini. gondrong. Gondrings nih gue liatin ya Iya, tuh. tuh. Tuh, jadi kalau gue Kelihatan air-air berkumis mukanya ya. dan juga kalau gue udah tua kayaknya gue kayak gini ya. Ada lagi Itu ya. adalah kerut-kerut muka yang menandakan kayak he's been through a lot. Iya kan? Gitu. Malang melintang. Iya, sudah malang melintang asam garam kehidupan. Lo harus lihat ini juga gak kalah gantengnya. Tuh lihat Cuy. ganteng banget gak sih? Cuy. Gue suka banget ini sampai gue posting karena gue ngerasa kayak entah kenapa gue merasa tuh lihat tuh. Kayak mukanya tuh serius gitu ya. Serius, rambutnya Heeh. panjang. Aku tuh banyak yang gue pikirin gitu. Bener. Untuk kemaslahatan umat ya kan. Bener. Aku tuh sudah menyelamatkan dunia Bener, guys. Tuh. gitu. Wow. Jadi ini AI zaman sekarang bisa bikin kayak gini, Iya. keren banget gak sih? Yang menurut gue bikin makin sakti tuh adalah karena si AI-nya dengan input muka kita dia bisa menyesuaikan si ekspresinya itu. Iya, cuma satu muka doang. Tuh, ini dari House of the Dragon. Jadi ternyata film-film di zaman sekarang tuh bisa Kayak gitu ya. Dan jujur aja ya. Ini babak belur habis di medan perang ya. Bener, Jadi rambut udah sedikit gak rapi. Kan Aku- habis pedang-pedangan. bener, aku capek guys. Tuh. Dan ini by the way menurut Ada gue- lagi. Tuh. Oh wow. Wow sudah berdarah-darah dia. Dan rambut aku beneran jadi ikal. Oh iya bener. Pejuang perang dia ya, pangeran berkuda kan. Apakah habis ini aku harus di perm ya rambutnya ya supaya bisa kayak gini juga? Ikal jadinya. bener. Ada lagi gak? Ada Oh, tuh ini. lihat. Naik apa Tapi ini? Kayak lagi ini ya di Nyureng ya. TV tetangga ya Oh yang iya bener. naik-naik naga. Nah, ini Tapi nih. gak ada jeansnya gak kelihatan ya. Gak ada, aman. Ini rapi lah filternya. Bener. Kak Handa, mau kemana kamu hari ini Kak Handa gitu? Coba ada lagi udah. Udah cuma segini doang. Lama soalnya. Iya. Coba Putra. Putra, lu mah kayak Tarzan sih, Putra. Kayak apa sih rombongan itu prasakti? Iya, dia mah bukan kayak habis menaklukkan naganya, dia mah kayak bingung, gue mau ngapain dengan naga ini, mau kabur Gak. gitu. Gue pikir tuh Keanu. Oh iya bener lagi, Mirip Keanu. Keanu Aduh, ya sumpah. Allah. Iya, ini
Gokil ya, maksudnya si filmnya kan lagi promo ya. Dia menggunakan sarana ini untuk media promo tuh kena banget sih menurut gua. Iya. Kan jadi kayak orang penasaran sama si House of the Dragon-nya juga. Jujur abis ini aku tadi udah ngobrol sama Putra juga, kayaknya aku akan nonton karena season pertama udah selesai. Cuman 10 episode doang. Jadi kayaknya abis aku nonton 13 Reasons Why aku bakal nonton itu sih. Dulu, betul. Kita harus komitmen untuk menyelesaikan satu series dulu ya Yo ya. Karena kalau nggak gitu kita nggak akan menyelesaikan series manapun. Jadi aku baru tahu ternyata 13 Reasons Why ini udah ada 4 season. Jadi aku tuh kayak, hah? Panjang ya? Iya. Satu episode berapa? 13. Satu episode itu 1 jam, satu seasonnya ada 13 episode. Jadi aku kayak lama ya ternyata ya. Gak apa-apa, itu kalau misalnya kita mau menghemat uang, Aryo, jadi kamu jadwalkan setiap weekend biar gak keluar rumah. Mari kita tamatkan series itu. Bener juga. Ya. Tinggal beli popcorn yang tinggal masukin ke ini microwave itu tau gak? Enak tahu itu. Bener. Yang butter. Aku sukanya yang big cheese. Oh yang big kejunya. Triple cheese itu enak banget. Yang sampai oranye banget ya warnanya tuh. Iya, aduh enak banget. Ya Allah, terus kemarin aku udah beli. Jadi kerjaan itu kan gue suka numpuk ya. Jadi kemarin tuh gue udah beli 2 pakai aplikasi yang selalu Indi sarankan kepada aku. Iya. Terus kemarin aku lagi jalan-jalan di yang supermarket. Yang AO-in aja itu kan. Emang ada kata-kata gitu ya? Enggak, maksudnya kalau orang kan sekarang termsnya kan biasanya OE-kin, sekarang AO-in Oh gitu. iya bener. Nah kemarin aku jalan-jalan juga, terus kayak ya nyetok mulu. Ujung-ujungnya sekarang kayaknya di rumah udah ada 6 apa banyak 10 ya. gitu. Nyesel gue. Gak apa-apa, biar nanti tamat ya seriesnya ya. Tapi Bu Arfi si House of Dragon itu udah ada. Nanti season 2-nya. Oh mau ke season 2 ini tuh. Tapi kalau yang gak nonton GOT nyambung gak? Masih bisa mengerti lah ya. Itu. Masuk balik lagi ke film karena kita di CinemaScope. Ada film apa yang mau Indi sarankan kepada halayak ramai? Iya, seperti biasa karena sudah numpuk ya dari beberapa hari yang lalu kita tidak bacakan. Kita akan bacakan hasil diggingnya dari Putra Perdana. Ini ada The Killer's Game ya, genrenya action, nanti akan rilis di September 2024. Apa nih? Ada Sofia Boutella, Pom Clementif dan juga Dave Bautista. Lagi-lagi menjadi pertanyaan apakah masih sibling dengan Christian Bautista? Enggak, beda dong, beda. There's something in the way you look at me. Gila. As if in my heart knew you're the missing piece. You make me believe that there's nothing in this world I can be. You'll never know what you see, 'cause there's something in the way you look at me. Dirusak aja. Ini bener, pairingnya kan lu, dia, Faris, Tripama. Nah, kita adalah memang 4 sekawan ya. 4 sekawan, bener ya. Emang agak lain kita berempat. Tuh dia kan tidak usah dikodein, nyambung. Gak usah nyambung lagu-lagunya. Lagu-lagunya dia di Kuta Bali, ku genggam erat jemarimu. Dia suka lagu-lagu geografis lah seperti Antara Anyer dan Jakarta. Itu lagu Sarah. Hah? Judulnya Candles kan? Emang iya? Wow. Kan zaman dulu zaman kerja paksa. Astagfirullahaladzim. Kalau gue tau lagunya dia tuh tau gak apa? Pasti kamu gak tau gini. Apa? Januari di kota Dili, tak teringat cinta bersemi. Gue mau nyebut itu merek masih ada mereknya. Itu mah tahu yang iklannya. Iya tahu itu mah. Cuman yang iklan yang pakai rambut warna-warni, kamu tahu yang kayak wig gede, udah almarhum gitu tahu. Kan? Emang iya ya? Iya, udah enggak ada. Tetet gereng-gereng. Enggak tahu apa tuh? Tua lu, gue sih enggak tahu. Wow, itu lebih uzur lagi ya. Tapi kalau Januari aku, tahu nggak itu Mas Ran? Ya pasti tahu lah. Mas siapa? Itu jangan kasih yang muda-muda, kasih yang tua-tua. Kamu tidak melewati masa-masa Melayu Indo pop itu? Mau melewati. Oh kamu skip. Oh dia udah sibuk kerja. Dia sedang fokus karir di situ kan. Sedangkan kita masih sekolah, kita masih dengerin SMP, di radio. Iya bener. 2007-an sampai 2010 lah era-eranya. Astagfirullahaladzim. Bangga loh. Iya. Kalau Januari aku tahu tuh cuman berakhir di Januari. Atau 11 Januari bisa bertemu. Itu ternyata anniversary-nya beliau sama Teh Dewi Gita ya. Bener, supaya dia ingat terus karena dia selalu lupa setiap tahunnya. Itu adalah sebuah
cara Iya. ya, agar disayang istri. By the way dari tadi tuh trailer udah diputerin udah selesai, ini belum diceritain sinopsisnya. Iya, maaf. Baru case-nya doang. Perkara kita Dave nih mohon maaf. Bautista. Bener ya. Dan bahkan bukan main cast ya, lebih ke Sofia Butellanya itu yang main cast-nya. Jadi menceritakan tentang seorang pembunuh veteran yang didiagnosis menderita penyakit yang mengancam jiwa dan mengizinkan pembunuhan terhadap dirinya sendiri. Setelah memerintahkan pembunuhan itu, sepasukan mantan rekannya menerkam dan sebuah informasi baru terungkap. Akhirnya kegilaan pun terjadi. Tuh, sampai di play lagi. Karena tadi sebetulnya pada saat trailer ini di play, kita nyanyi satu Christian Bautista. Sama lagu-lagu lainnya ya. Sampai nyambung. semua lagu Januari kita nyanyiin. Sampai ke Kuta Bali kita. Iya. Tapi sebenarnya mereka tuh berarti ketemu juga di filmnya itu ya. Apa? Aduh. Si Sofia Butella apa sih Bukan, Dave Bautista? Dave Bautista sama satu lagi tuh. Ada, dia tuh juga main di... Kemarin dia tuh baru film yang kita review juga, Dave Bautista. Enggak, yang sama ini loh. Yang filmnya Marvel, apa namanya? Guardians of the Galaxy. Guardians of the Galaxy. Ya, sama Dune juga, Dune Part 1 Part 2 juga dia. Bukan. Put, ini sama si cewek yang tadi loh. Dave Bautista juga kan main di Guardians of the Galaxy kan? Ada lagi My Spy, ada lagi Knock at the Cabin, Army of the Dead, Galaxy, GOTF sih, GOTG, Ya, sorry. Iya udah gitu udah sih. GOTF, kita mau liburan. Iya, aku udah lama gak MC itu, tolong dong. Sempet ke yang online-nya ya, iya. Tapi udah gak ada lagi. Iya, gak apa-apa ya. Kita berlanjut lagi. Boleh. Film selanjutnya, ini buat yang doyan peralienan ya. Ini soalnya masih ngomongin tentang alien, Romulus. Ini science fiction horror, jadi buat yang doyan sama film-film yang agak sedikit mengerikan, kemudian makhluk dari planet lain, you gonna enjoy about this movie ya. Diperanin sama Kaylee Spaney, Isabella Merced, ada Archie Rennox ya. Jadi pada saat dia lagi mengais-ngais bagian dalam stasiun luar angkasa yang terbengkalai, ternyata ada sekelompok penjajah ruang angkasa muda yang akhirnya berhadapan langsung sama bentuk kehidupan yang paling mengerikan di alam semesta. Seperti apakah kemudian kehidupan lain di alam semesta itu bentuknya seperti apa, kayak gimana dan semenyeramkan apa. Karena sebenarnya ketika gue pernah mencoba untuk mengkaji gitu ya, kita itu kadang-kadang takut sama setan itu bukan karena setannya, tapi justru karena bentuk mereka yang kita tuh nggak kenal gitu loh. Tidak Jadi kita nggak familiar. siap, betul. Jadi begitu ketemu sama bentuk yang berbeda tuh kita suka, aku takut gitu. Makanya ya siapa tahu ternyata kalau dia makhluk luar angkasa ternyata di skenanya dia tuh yang cantik dan ganteng gitu. Jadi pas kita lihat wah kaget kan dia sakit hati kan, ya ampun aku tuh di pertemanan aku tuh aku ganteng loh. Kalau kaget sih lihat gua gitu. Nah lo kebayang gak ketika misalnya tiba-tiba aliennya bentukannya kayak Ari Wibowo. Apa lo kagak Menerkam menyerahkan ya. diri? I surrender. Ingat gak sih dulu dia pernah ada reality show-nya yang jadi ART Ada. dan gajinya gedong ya. Apa yang gedong? Gajinya. Oh waktu gajinya. itu. Karena kan Ari Wibowo juga badannya gedong. Kekar ya. Apanya lagi yang gedong? Udah sih, rumahnya kan gedong, makanya dia butuh ART khusus. Iya yang pinter, dong, urusan semangatnya apa. juga kan. Makanya karirnya bagus sampai sekarang. Apalagi sih dia tuh kemarin sempat ada berita terbaru tentang dia ya. Bisa. iya, perpisahan, Salah ya. banget nanya. Ini jadi detik hot nih. Iya detik hot. Hot. Oke, udah. Apa mau kemana? Jadi Hot, kayak, hot, hot. sini langsung. Sutri Pawa tuh mukanya muka-muka bocah tua nakal tuh gak tengil-tengil gitu tuh gak? Ya kan? Gue tuh suka mancing ya. Tadi Gue gue tuh dia gini kan udah nikah tau. Dulu mah kayaknya dia gak gitu. Kan enggak. udah jadi bapak-bapak jadi gitu. Bener. Aku gak mau ngomong lebih panjang Ya lagi mirip ya. lah sama Bapak Yansa juga begitulah kurang lebih kan. Apa coba dia gini-gini coba. Tapi tampak belakang aneh. Sebelum nikah itu. Apa sih? Tanya cuma main PB. Tapi lo bikin satu kantor main PB semua gara-gara lo. Itu jadi sekantor ya main kayak di warnet semua gara-gara dia tuh. Iya. Ini gak pada kerja, itu kebayang gak pekerjaan-pekerjaan editor terbengkalai gitu gara-gara Astagfirullahaladzim. kabar itu. Astagfirullahaladzim. Emang di situ yang paling baik cuma gue doang guys. Aduh astagfirullah. Astagfirullah lah. Gue pengen gak pernah ngapa-ngapain. Gue tuh selalu dibully di sini. Mungkin karena aku yang paling muda ya. Askia yang paling sering dibully karena dia paling muda. Lakunya Bu Vivi. Dari mana? Arah Aski aja ngebully Tripama gimana sih? Lu lupa pagi-pagi dia bisa ngegas.
apaan aja deh gitu, Supaya bisa si anak gitu. Betawi itu emang top sih menurut gua. Kayak iya defense-nya kuat. Defense-nya yang cenderung ofensif sih memang ya defensifnya. Itu Bener. dia. Ada apa lagi nih, kita ada game-game boleh ya? Karena tadi udah ngomongin game tuh, siapa tahu Mas Tripa sama Randra dan The Tickers mau main juga. Ada Dynasty Warriors Origins. Ini menceritakan tentang beberapa waktu lalu Koei Tecmo mengumumkan kalau ada seri baru dari Dynasty Warriors yang berjudul Dynasty Warriors Origins Shin Sangoku Musou Origins. Ini gamenya plannya nanti bakalan dirilis di PS5, di Xbox Series XS dan juga bisa via Steam di PC ya, di komputer kamu. Nah, Koei Tecmo ini mendeskripsikan kalau game ini berpusat pada pahlawan tanpa nama yang menaklukkan 3 kerajaan bersama tokoh-tokoh legendaris. Dari penjelasan itu bisa kita simpulkan kalau ini benar-benar bakal beda dengan seri-seri Dynasty Warrior sebelumnya. Dan kita bakal bermain sebagai karakter yang tak dikenal dan bukan berasal dari 3 kerajaan itu. Oh, dia tiba-tiba tuh dari stranger tapi tiba-tiba jago gitu ya. Sumpah gue ngeliatnya kayak Tenchu tuh kalau zaman dulu ada di PS. Thank you. Thank you. Enggak, thank you apa? Tempat Tuh makan. kan ada yang tahu kan? Siapa yang tahu Tenchu guys? Thank you apa sih di PS? Thank you who? Tua banget. Oh, Sumpah tua loh. sumpah gue sampai bikin tempat makan di Plaza Senayan apa gimana? Thank you. Enggak, sumpah tapi dulunya keren banget. Oh iya tahu. Yang grafisnya tuh kayak masih kaku-kaku 2D gitu ya? Ya kan zaman dulu, Iya. PS1 itu awal-awal. Thank you. Oh ini sealiran dengan Tekken, Mortal Kombat ya nggak sih? Iya Ninja tapi ini Gaiden. nggak berantem. Jadi dia ada misinya gitu memang. Oh. Dia harus menyelundup gitu ke sebuah bangunan, sebuah rumah, siapa gitu. Kayak RPG ya, role playing game gitu kan. Kita mainin dia sendiri kemana berpetualang. Tuh, kalau Mortal Kombat kan dia emang lawan-lawan aja kan. Iya, perang-perangan. Gua mah tim tetap sih CTR dan Bisi Basi sih. CTR iya benar. Yang rusak sih kan Bisi Basi kan kalau digerak musiknya. Bung gitu, makin lama makin Bing, ribunya iya. makin gede. Yang nyamain warna kan gitu tuh, totem-totem gitu. Duh, ya gitu deh. Iya. Itu masa-masa tua kita ya guys. Betul, kamu kan sekarang mainnya udah Wii, udah apalah. Tapi gue suka sih dengan si konsep Wii ya, karena buat kaum mageran seperti kita kan dia jadi Wii. I'm gonna say iya tapi gue kepikiran pengen beli Wii deh. Cuma biar ada olahraganya tahu. Jadi kan kita bisa yang dance gitu atau si VR itu VR itu kan bisa. Gue pernah suka ikutan kalau lagi di event-event gitu ya. Suka ada yang activation dari brand-brand. Mbak sini Mbak mau main Wii nggak? Tinggal sign up dulu. Aku mah mau langsung. Gue mau bodo amat di tengah event diliatin gitu-gitu tapi seru banget karena nggak punya kan. Gitu. Ada juga jadi dia tuh sekarang pakai ini, tahu hula hoop nggak? Tahu ya gitu-gitu. Iya, jadi Tapi dia gue tuh gak pernah bisa loh. jadi hula hoop itu jadi dia bener-bener gitu-gituin kan. Nanti kalau misalnya ada musuh, cara ngelawan tuh gitu. Gitu. Sumpah gue gak bercanda beneran. Jadi lo sambil olahraga kan. Gitu. Bener. Nanti baru ada tung gitu. Jadi kayak orangnya tuh nembak gitu. Iya, dari kecil gue pengen banget bisa hula hoop karena katanya tuh bikin pinggang beneran jadi Gue slim bisa kan. gue bisa tahu. Wah. Coba ada hula hoop nggak? Nggak ada ya. Beli dong. Nanti kita Iya. siarin sambil hula hoop jadi. Ya The Tickers. Jadi lagi pengajuan kan? Nggak, udah gitu di sebelah situ ada papa tua yang cuma mikir, aduh emang harusnya gue di pagi deh. Nggak di sore. Aku tuh bilang tuh di pagi loh. Aku butuh yang kayak gini-gini untuk semangat bener. muda aku. Gitu nanti sambil bacain ini kan. Iya, sambil bacain sidang STY. Iya, STY punya bener. biduan gitu. Kita sambil gitu juga. Oh iya SYL. Bener, si Teo juga kan olahraga, jadi si Teo juga mungkin bisa gitu. Tuh, gara-gara jadi timnas nih jadi STY. Iya bener, gitu. Coba di sore bisa nggak kayak gitu? Bisa nggak Bapak? Udah 2 venue ya di sini sama outdoor. Iya. Kalau kita mah udah kita explore di outdoor itu. Tamanya gitu-gitu. Iya sama Edo gini-gini dong. Bisa nggak? Aduh, jangan Edo deh. Jangan Edo deh. Biar si Edo slim tahu. Ya udah ya, nanti ya coba ada tamanya kita tantang lo buat main hula hoop. Ya, Edo Sembilankur jangan diem-diem aja ikutan. Iya. Edo Seperangkir kita tantangin lo buat joget trio macan. Oh iya benar. Tio Macan 2000. Yang akhirnya naik satu ke kursi, satu lagi gitu. Iya, Gitu. benar. Ya. Kita lihat ya. Ya benar. Sambil baca.
gitu. Jadi kayak langsung pengajuan ke Mas Vito ya. Mas Vito karena IHSG itu tuh heavy ya. Jadi kita membuat ini menjadi light dengan goyang goyang trio macan dan goyang hula hoop. Jadi orang juga pas nonton tuh kayak ini apa sih market review? Ih, tampilannya berbeda ya, tidak membosankan gitu. Ini apa sih? Enggak dong, kan orang jadi penasaran ini apa sih pas ditonton. Oh my god, ini market review in a different way. Bener, kita butuh yang kayak gini tuh. Jadi pada melek-melek saham lagi kan. Bener. Coba dong agak sedikit kreatif dong gitu detik sore. Iya. Jangan bekas geng detik pagi juga soalnya. Enggak, jangan ini ya, emang semua tuh harus sesuai habitatnya. Anak kreatif detik pagi ditaruh di sore juga dia jadi kayak kurang letek gitu. Iya, kurang keluar. Iya, dia tuh kan jadi nggak berkembang, nggak blooming. Di detik pagi mah ada mayat dicor aja diketawain kan. Kita pagi. Di tembok guys. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ini itu baru hari-hari pertama ya. Itu hari lu. Ini orang kebiasaan. Itu belum ada setengah tahun. Belum. Masih kontrak juga belum yang setahun ya. Loh, masih probation. Coba Anda tamanya pernah nggak disasak rambutnya sampai kayak ibu pejabat? Iya. Awal-awal episode ada nggak? Iya bener. Iya nggak pernah kan gitu. Tonton dong episode awal kita. Iya. Ya justru itulah saat kita explore. Jadi kita tuh hajar dulu mana yang boleh, mana yang enggak gitu. Iya. Meskipun sampai sekarang yang enggak boleh masih suka kelepasan. Masih. Gitu. Cuek aja Cuek gitu. aja. Sama belum ada teguran sih kita sikat terus ya. Belum ada teguran tertulis kita lanjut guys. Aduh, kan kita cuman hore-hore. Benar. Jadi Kita kan nggak ada bobotnya, Mas Yansa. Makanya. Laris manis. Lebih rese. Kita disuruh kerja keras. Gak apa-apa kan? Yuk kalau kita laris juga mereka susah jadi pengganti kita. Kita kudu MC di sini, kita sudu di kementerian ini, yang jaga studio nggak ada. Bener. Gue bingung sih sama orang-orang kementerian yang mau sama kita ini. Heran gue juga. Kan kalau di luar kita image-nya memang rapi ya. Iya. Gak tahu kalau ini kan mereka ngeliat tayangan kita, oh mau loh mereka. Jujur tapi gue takut banget suatu saat mereka tuh nonton detik pagi terus kayak, yang kita pakai kayak gitu ternyata kayak, gitu. Kita mau kayak gini aja konsepnya. Nah. Lebih takut lagi. Coba kalau di luar kita gitu-gitu kan kayak serem juga nih. Jangan dong. Image gue yang udah gue bangun. Gak apa-apa aku mah apa adanya. Enggak dong, jangan dong ya Allah. Aing mau. Parandra mau nonton, Parandra lagi Mas Yansa mau nonton bola nggak nanti malam? Oh iya pas detik sore ya. Tapi kan belum mulai. Langsung. Wow. Gila banget loh. Gak ada ngeri-ngeri jadi orang. Takut banget. Justru kita tuh membutuhkan mereka untuk ulasan lebih dalam ya. Oh iya bener. Jangan terlalu jujur kau. Enggak supaya setelah gue pikir-pikir pantesan nih gak dipagi lagi. Bener. Udah kita nyerempet jurang, dia juga nyerempet jurang. Iya, takut banget gue sama dia. Nanti kalau dia di sini kita terjun bebas. Bener, ya. Gak ada yang gawangin. Kita udah gini nih di ujung. Bener, mendingan terima aja. Minimal dia cuma mentok udah sampai yummy gitu. Udah cukup itu. Iya, abis itu kan kayak udah cukup lah gitu. Jangan yang kayak gini-gini nih, aduh. Iya. Tua lagi. Kita mau nanya dong, kapan sih kreatif kita dibalikin? Jujur banget lagi. Itu kan di hijack tahu. Jangan dong. Iya. Nanti itu peran kok. Enggak, maksud gue jangan yang paling pintar gitu dong. Caranya biasa-biasa aja nih. Tukernya pakai gini-gini nih. Tukeran sama Ibu Arfi. Kalau nggak Arfi Putra lah nih yang kayak gini-gini aja. Sama Ibu Arfi atau Ibu Bapak Putra. Sumpah Putra sama Arfi harus dipisahin. Iya, Sumpah itu harus dipisahin banget. Sumpah ini hancur banget tau. Menurut gue ini kehancuran mereka digabungin sumpah. Udah gitu tambah Tripama lagi. Aduh jangan 3 orang ini tuh harus dihindari. Jangan, nah, makanya kalian tuh harus ada jarak sedikit lah. Takut banget gue. Iya. Oke. Kita gini terus aja sampai Mas Lukas datang ya. Tadi aku udah ketemu sama Mas Lukas di luar, ada istrinya cantik banget tau. Emang? Iya cantik banget kayak Kan hebat juga Mas Lukas di perbuatan. CNBC ya? Iya kan orang CNN. Iya. Oh, pantesan. Pertanyaan pertama, Mas kenapa istri bisa cantik begitu? Wah, apa rahasianya? Apa pesona yang dia Lah, punya? itu pertanyaan sama lu. Gila kali. Kenapa muka gue gede banget?
Sama sebetulnya sama Pujo juga tahu meskipun belum official ya. Ini pada jago-jago nih anak-anak Detik ya. Mantap. Iya bener, apa sih rahasia? Ya Mas Faris juga loh. Bininya soleha. Oh, Masya Allah. Masya Allah, Masya ya kan? Allah. Gitu. Kebaikan apa yang mereka lakukan di masa lalu ya? Karena kalau sekarang kan sepertinya tidak ada kebaikan itu. Iya kita boleh break dulu gak sih? Ya. Kita masih lama banget nih ya. Kita masih ada nanti Mas Lukas. Udahlah kita sampai closing aja ya Mas Lukas ya. Dari jam 7 dari jam 10.02. Sini harus bisa ngatur-ngatur gitu ya. Bisa. Iya. Karena gak ada cue dari kalian, gila. Kita disuruh ngapain itu gak tahu. Gini aja terus. Oh gitu? Iya. Semalas itu kreatif-kreatif di sini. Asik. Lu tahu kenapa? Karena yang paling pintar diambil sama lu. Benar. Makanya gue bilang tuker sama yang ini nih. Kita sampai pernah loh, ini ngapain lagi, terserah aja. Ya Bener. udah, kita mah gini aja ngopi kan. Kita mah fleksibel yang dinamis. Bro, ini kelewat santuy, bro. Ambil ngopi sambil apa, aduh. Kerja keras banget ya. Mayan, Sendiri ya. Mayan. Lu main ke sore ya? Enggak mau itu lebih mikir. Cukup tahu. Dia tahu kan IHSG tuh berapa menit sih durasinya kalau di sore? Itu kan kenceng banget kan modenya, sekrup kencang gitu. Gak ada lagu. Gak ada lagu, coba. Ngobrol doang, serius. Kayak Ya. ngobrol nih. Satu berita diulas. Kalau kita gimana? Iya. Enggak, yang IHSG itu berapa lama? Setengah 4 sampai 4.15. Enggak, Ih, setengah 4 kan mau enggak 5 dulu. menit ya biasa. Kita mah 15 menit molornya. Oh iya. Oh, 5 Tapi menit kalau itu pulang on time. pemanasan dulu ngobrol. Gue pernah tahu sama kreatifnya. Terus apa katanya? Terus dia bilang kayak, dah gue udah beres gitu. Hah udah beres? Iya. Kan kalau market review itu semua urusannya Edo. Jadi gue gak bikin skripnya. Hah gila bebas banget hidup lo. Jadi dia itu semua tergantung dari Edo Ya ya. ampun, kasihan banget Edo ujung tombak ya. Makanya kalau Edo gak ada, tidak ada juga market review. Oh iya. Ada, tapi si Narsobu jadi host. Ya Allah. Oh itu caranya. Nah, tapi mereka tuh pintar, banyak akalnya gitu ya. Jadi ya, di situ kepintaran mereka tuh. Benar-benar. Kita juga sama. Makanya kita terima kasih sama teman-teman dari KLHK ya Terima yang membuat kita kasih. nganggur 45 menit. Thank you Iya, ya. benar. Nanti ada lagi katanya ya Oh besok iya ya. benar, nanti Jadi ada nanti lagi. di hari Jumat kita akan nganggur 45 menit Benar. juga. Kamis Thank dan you. Jumat kan? Jumat masak-masak. Oh Jumat masak tuh. Bes, udah nganggur, masak-masak, Ada makan-makan. oleh-oleh. Katanya bikin kambing ya? Oh. Masak kambing kita nggak bikin, kebetulan kita bukan Tuhan. Iya. Masak kambing. Kambing dan sapi. Oh iya. Ada 2 menu. Ini olahan untuk kita nanti lebaran haji itu loh. Bener. Masak-masak sapi dan kambing gitu. Berarti ntar libur panjang ya? Iya. Senin Selasa libur kan? Gue tapi belum beli tiket. Kan tanggal 18-nya libur bersama. Iya. Kita libur nggak? Lebaran. Masih belum diputuskan. Lihat. Nih orang juga suka gosip nih. Lu jangan ngadi-ngadi, ntar kita udah beli tiket sampai pulang tanggal 18. Iya, gue mau beli tiket wush tahu. A1, ini A1. Asik, A1. A1. A1 mah sebelah. Jauh. Jauh sih. Kantornya di Jaktim. Mari kita manifest aja ya bilang Kurma enak, yang paling enak mah A5, lebih empuk. Wagyu. Wagyu. A5 M12. Bener. Rosso itu bukan. M150. Oh iya, Beda Rosso. beda lagi. Dah yuk kita mau. Udah ya? Uh-uh. Kita akan membahas tentang pertandingan nanti malam seperti apa prediksinya. Seperti biasa bersama Mas Lukas Adityawan yang sudah standby di luar studio. Jadi kita akan persilahkan dia masuk sesaat lagi. Tetap bersama kami di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Detikers kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu banget di hari ini karena nanti malam kita akan bertemu dengan Philippines. Indonesia versus Philippines. Iya, kayaknya kalau misalnya kita ngobrol berdua udah pasti kan kita juga gak jago-jago banget ya. Gak tahu bahkan ya. Jadi kita pengetahuan bola 25% lah ya. bener, itu kenapa akhirnya kita juga membawa Mas Lukas Aditya. bener, ini juga keturunan ya, Keturunan apa? keturunan orang baik. Oh ini tanjakan bukan turunan. Oh, Tanjakan. bener, turunan tanjakan. Mm-mm. Karena kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi tentang kansnya Indonesia akan seperti apa kalau misalnya melawan Philippines ini. Kalau menang gimana, kalau kalah gimana, kalau seri gimana, ditambah lagi mungkin juga memotivasi teman-teman semuanya yang sekarang tuh bakal mikirnya, udah pasti menang lah, Eits. beda jauh levelnya lah. Kita nggak boleh jumawa ya. Hmm. Karena dari kemarin juga bukan cuma di cabur olahraga sepak bola aja gitu ya. Ada beberapa yang kayak ini kayaknya peringkatnya tinggi banget tapi kalau lagi nggak beruntung ya Dewi Fortuna sedang tidak berpihak ya
tetap aja nggak berhasil gitu. Dari sisi kiri kita panggilkan, ini dia Mas Luka. Pagi Mas. Pagi Aryo, pagi Indi. Selamat pagi Mas Lukas. Kok mukanya berseri-seri? Kenapa udah pasti menang emang? Wah. Amin ya robbal alamin. Kita aminin aja ya. Amin. Benar. Soalnya semangatnya kayaknya udah klimis, rapih banget. Kayaknya tuh mau merayakan kemenangan apa gimana gitu loh. Persiapan nanti sore nonton kan. Oh bener. Iya. Di Jam mana berapa sih, sih, Mas? Mas? Heeh. Jam 7:30. Setengah 8 malam? Kick-off-nya, ya. Oke, kick off-nya di 7:30 di Ya, GBK. Di GBK. Mas Lukas nonton? Kemungkinan besar sih. Nonton ke sana? Iya. My God. Mas kalau nonton gitu sambil tetap laptopan ya? Enggak sih Langsung kalau udah. menaikkan. Kayak ya Allah. gitu banget gitu. Kalau udah malam enggak. Enggak gitu. Iya. Tapi handphone tetap Iya. nih gol dari sini. Iya, bener. Itu kayak voice note gitu. Jadi nanti di markas besar sudah ada yang ketik-ketik langsung siap naik. Itulah cara kerja Detik Sport, Bener. Detikers. Mas Lukas berarti nanti malam setengah 8 malam akan ada perhelatan gitu ya. Indonesia melawan Philippines. Tuh. Ini adalah babak kualifikasi. Babak kualifikasi round ketiga. Round kedua, sorry. Oke. Untuk ke Piala Dunia 2026. Mas nanti gimana sih kalau si Piala Dunia itu tuh klasifikasinya kan ini OTW kita round 3. Habis itu stepnya apalagi sampai kita jadi masih ada para fase finalis. Fase grup lagi ini nanti dari Asia itu ada berjumlah wakil yang sudah ditentukan. Kalau nggak salah sekarang itu 8 ya. Dari dulu yang 4. Karena peserta Piala Dunia tahun ini tuh tahun 2026 itu sudah bertambah menjadi 48 tim. Jadi kita mempunyai kans yang lebih besar dibandingkan di edisi-edisi sebelumnya. Cuma ya untuk sampai ke tahap lolos ke Piala Dunia itu memang harus berjuang lebih keras lagi. Kemarin sempat ngobrol sama Bapak Ketum PSSI ya memang di babak ketiga ini lawannya berat semua. Apakah Indonesia cukup? Masih belum katanya. Jadi ya harus bekerja lebih keras lagi, berlatih lebih keras lagi. 2026 akan ada 46 negara sebelumnya. 48 sebelumnya biasanya berapa Mas? 30-an? 32. Oh, gede banget tambahannya ya. Iya. Oke, sejauh ini kans Indonesia itu apakah sekarang ini yang paling tinggi untuk misalnya mau masuk ke Piala Dunia atau sebelumnya sudah pernah juga ada kesempatan yang sama? Di antara negara ASEAN kita mempunyai peluang paling tinggi untuk lolos ke babak ketiga. Oke. Sementara Vietnam masih bergantung dengan hasil kita juga dan Thailand lebih rumit lagi karena mereka menggantungkan hasil pertandingan dari Korea Selatan melawan Cina dan mereka harus menang lawan Singapura dengan skor yang besar. Kalau di ranking di Asia Tenggara siapa aja sih Mas yang paling jago 2 gitu? Sekarang masih Thailand sama Vietnam yang di atas kita. Sementara Indonesia nomor 3 di 134. Setelah itu ada Malaysia, Filipina dan seterusnya itu Myanmar gitu. Itu ada di bawah kita masih kita jauh. bisa lah ya menggeser posisi 2 terbaik itu ya. Hopefully. Dan memang targetnya adalah kita masuk 100 besar dunia sampai 2027. Begitu. Akan tercapai kah? Semoga ya. Ya karena itu bergantung dengan strategi kita juga ya. Kalau kita memanfaatkan FIFA Matchday dengan baik dan kita memetik kemenangan ya bukan hal yang mustahil, itu akan bisa tercapai. Ya termasuk juga pertandingan nanti malam begitu ya melawan Philippines karena kemudian banyak juga pemberitaannya. Salah satunya adalah pemberitaan dari pelatih Philippines yang bahkan sampai angkat topi sama timnas Indonesia dan mengungkapkan tahun terakhir tuh Indonesia berkembang pesat. Mereka punya banyak pemain baru, skuadnya makin kuat gitu katanya. Saya sebenarnya udah lama memantau Indonesia, kualitasnya makin bagus dan salah satu yang terkuat. Bahkan ada pernyataan yang bilang katanya kalau misalnya pertandingan nanti berakhir seri maka fantastis. Kalau misalnya Filipina menang, Tom Saintfiet ini nganggep itu adalah sebuah keajaiban sampai segitunya loh. Iya ya karena kita tahu juga Filipina itu bukan negara sepak bola ya. Mereka lebih jago di basketnya. Jujur Mas, dan mereka tuh negara penyanyi ya di Asia Tenggara tuh. Sama Miss-Missan ya karena dia kalau Miss Universe zamannya Maribeth ya. Cantik-cantik, tinggi-tinggi. Ya dan karena dulu pernah ke sana dan memang untuk sepak bola itu mereka sangat sedikit peminatnya. Bahkan untuk level kompetisi Liga Basket Mahasiswa aja lebih gede stadionnya daripada stadion sepak bolanya gitu. Oh gitu, ya. basket jadi mereka. Oke, Mas terus kalau misalnya di mata negara-negara luar terutama ya mungkin kita sekarang ngomongin skena Asia Tenggaranya aja dulu gitu ya. Indonesia tuh lagi dipandang seperti apa sih? Apakah benar sekarang tuh dibilang Indonesia lagi menggeliat banget di kancah internasional? Ya dengan tambahan pemain-pemain keturunan kemarin itu Indonesia memang menjadi skuad yang susah dilawan ya. Apalagi kemarin ketua PSSI-nya Thailand juga bilang kalau melawan Indonesia sekarang menakutkan. Karena memang di Piala Asia kita udah membuktikan kan. Kita bisa lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya. Di level U23 kita bisa sampai ke semifinal. Dan bahkan playoff untuk Olimpiade. Dengan begitu
ya pantas kalau kita sekarang mulai diperhitungkan di kawasan Asia Tenggara. Terlihat juga dari harga tiket nontonnya juga yang naik gitu ya. Ya, tetap 100% laku ya. Benar, selalu sold out ya. Gila, maksudnya dari dulu aja pendukung sepak bola kita tuh selalu banyak, apalagi sekarang ketika si timnasnya memberikan kemajuan yang luar biasa juga gitu ya. Nah, Matsus kalau misalnya ngomongin soal sepak bola kita gitu ya, ini tuh kayaknya ada trik yang digunakan karena katanya bisa dibilang ya kita harus adapt lah ya. Kayaknya nggak mungkin kalau nggak ngambil pemain dari luar, itu yang memperkuat tim sekarang. Tapi sekarang kayaknya ada kriteria khusus ya Mas, harus yang kayak kebetulan nggak cuma naturalisasi aja tapi ada keturunan darah-darah Iya, Indonesianya. dan memang itu sebenarnya keputusan yang diambil oleh PSSI kan dengan mencari pemain-pemain dengan darah Indonesia, entah itu dari paling maksimal dari kakek nenek. Nah, itu nanti akan dilihat dulu kualitasnya seperti apa, setelah itu baru akan diputuskan dinaturalisasi atau tidak. Berarti kalau misalnya alasannya ini kan anak cucu Nabi Adam gitu Kita termasuk ya. semua. Itu termasuk ya. Jadi memang harus ada sampai dengan tahap kakek nenek itu baru bisa diterima. Tapi berarti di luar sana Mas, let's say di Eropa gitu banyak ya yang kayak pemain bola Banyak pemain ada diaspora keturunan yang Indo. apalagi di Belanda gitu kan juga banyak pemain keturunan Indonesia. Di Belanda mungkin kakek nenek kita kan dulu ada yang nikah sama orang Belanda kan ya. Iya. Banyak kayak gitu benar. Ya. Oh, Mas, ini oke. Ini pertanyaan yang kemudian akan semakin mengkerucut lagi ketika bicara mengenai pertandingan nanti malam nih, Mas. Apa yang akan terjadi kalau misalnya Indonesia kalah, Indonesia seri, bahkan Indonesia menang? Kalau Indonesia menang, kita akan lolos ke babak ketiga tanpa harus melihat hasil pertandingan Irak melawan Vietnam. Udah pasti masuk Udah ya? pasti masuk karena poin Auto kita ya. menjadi 10. Poin maksimal Vietnam kalau menang atas Irak pun cuma 9, kita masih unggul 1 poin. Oke. Kalau kita seri, poin kita akan 8, kita harus berharap Vietnam jangan sampai menang dari Irak. Oke. Dan patut dicatat juga, Vietnam bermain di kandang Irak, jadi kemungkinan besar untuk menang itu ya masih lebih kecil daripada untuk kalah. Tapi secara kekuatan sendiri, Vietnam sama Irak itu kekuatannya seperti apa tuh, Mas? Irak secara kualitas lebih bagus dari Vietnam. Irak kayaknya salah satu raja Asia ya Mas ya, bisa dibilang. Asia Tenggara mungkin ya, kalau Raja Asia masih belum. Masih belum? Ya. Nah Mas, terus kalau misalnya kita udah ngomongin gimana nih kira-kira pergerakan dari Filipina, tapi tetap aja kayaknya kudu waspada kan gitu ya. Nah itu kalau seri gimana gitu ya? Itu seperti apa Mas? Indonesia pernah menjamu Filipina 8 kali di sepanjang sejarah berdirinya dua federasi ya. 7 kali Indonesia menang, 1 kali imbang. Oke. Indonesia imbang itu di pertemuan terakhir pada 2018 waktu bermain di Jakarta. Terakhir main sama Filipina 2018? Di kandang. Oke. Nah, itu yang harus dibahas pada waktu itu, skornya 0-0. Nah, Filipina ini kan sekarang juga mengandalkan pemain naturalisasi. Makanya sekarang sudah tidak bisa diremehkan lagi. Seperti kemarin Vietnam juga harus susah payah untuk menaklukkan Filipina dengan skor 3-2 kan. Nah, dari situ kita harus belajar bahwa Filipina ini kekuatannya apa, yaitu serangan balik cepat, dan itu yang harus diwaspadai Indonesia. Jangan sampai melakukan kesalahan sendiri seperti lawan Irak yang 1 kali penalti dan 1 kali gol hasil dari blunder Hernando. Hal-hal seperti itu yang harus diminimalisir agar kita bisa memetik kemenangan. Iya, ini pernyataan dari Shin Tae-yong pun juga sudah mengatakan ya, katanya saya sudah menganalisis dengan penonton pertandingannya Vietnam melawan Filipina gitu kan. Mereka di tempat ini ya saya tidak bisa bicara bagaimana hasil analisis lawan dan gimana kami mengantisipasinya. Tapi yang penting tidak perlu khawatir karena analisis kami soal tim ini seperti apa gitu katanya. Jadi harusnya itu sudah memang diperhitungkan sekali gitu ya permainannya akan seperti apa Filipina nanti. Di pertandingan nanti Indonesia tidak akan diperkuat Jordi Amat yang kemarin mendapatkan kartu merah. Tetapi untuk di lini belakang kita tidak perlu khawatir karena masih mempunyai banyak stok pemain bagus. Nanti kita bisa memasang J.H. yang kemarin menunjukkan performa bagus saat Indonesia melawan Vietnam 2 kali, mencetak gol pula. Sementara di lini lain di sisi back sayap kiri kita mendapatkan tambahan 1 pemain, Kelvin Verdong, yang baru saja selesai proses naturalisasinya. Sudah fix ya, udah fix, sudah bisa main nanti malam. Jadi untuk komposisi pemain kita yakin lah Shin Tae-yong akan menurunkan skuad terbaik. Strategi nanti seperti apa? 5-3-2? Seperti kemarin kayaknya akan 3-4-3 lagi. 3-4-3. Karena itu udah pakem yang selalu dipakai Shin Tae-yong di beberapa pertandingan terakhir termasuk di Piala Asia. Oke. Nah Mas, meskipun ya dari pelatihnya mereka sendiri aja kayaknya agak-agak pesimis melawan Indonesia, tapi kalau yang perlu dinotis nih sama STY dan juga seluruh pemain timnas, siapa aja nih yang mesti ditandain nih pemain-pemain Filipina? Yang kemarin mencetak gol lawan Indonesia pas di Filipina, Richard, terus penjaga gawangnya Neil Etheridge yang merupakan mantan penjaga gawang Premier League dan sekarang masih bermain di Birmingham.
PR Indonesia adalah gagal mencetak gol dalam 2 pertandingan terakhir. Oke. Saat melawan Tanzania dan saat melawan Irak. Ini menjadi kali pertama juga Indonesia gagal mencetak gol di kualifikasi Piala Dunia. Dalam 5 pertandingan, setelah 4 pertandingan selalu mencetak gol, kemarin gagal mencetak gol. Ini yang harus dibenahi sih oleh Sintayong selama kemarin masa jeda 5 hari. Gimana caranya agar striker-striker Indonesia itu bisa memanfaatkan peluang sekecil mungkin agar bisa menjadi gol. Kurangin main kali ya Mas ya? Karena lagi lagi diperhatikan juga, maksudnya gerak-gerik mereka kan sekarang benar-benar jadi definisi rising star ya. Bener. Jadi kayaknya kalau ada yang lihat sampai banyak banget artis-artis kan yang minta foto sama mereka juga. Menurut gua emang gerak-geriknya jadi lumayan terbatas ya mereka ya kalau mau nongkrong di mana. Karena sekarang nggak cuma artis ya, selebgram juga nempel gitu. Jadi mungkin perlu diperhatikan, jangan diganggu dulu. Selalu dari tribun ya. Aduh, iya lagi. Aduh, banyak videonya lagi. Enggak. Maksudnya itu perlu diperhatikan juga karena kan kita harus jadi atmosfer yang baik gitu ya untuk mereka. Jangan sampai nanti kemudian malah mengganggu. Situasi di dalam dan di luar lapangan menjadi kondusif ya. Iya itu dia Mas. Soalnya kemarin kan sempat ramai juga di pemberitaan gitu ya. Katanya sudah disorotin juga sama STY gitu kan mengenai hal yang satu ini. Ya mudah-mudahan kedepannya kita makin bisa sayang sama para timnas kita, kemudian mendukung satu sama lain gitu. Aku juga dukung banget. Nih Indi dukung pakai bajunya ya kan. Betul sekali tuh, lihat ya dengan baju ini sebetulnya timnas 2022 Mas. Iya. Yang masih Mills ya. Player issue, iya betul. Masih nggak rame ya, belum rame kayak sekarang ya. Nggak ada gemuruh ya. Nggak ada gemuruh. Waktu itu kan ada Mayem aja, bagus kok gitu bahannya gitu. Kembalikan kepada harafiahnya ya, yang nggak usah rame-rame ya. Enggak, yang sekarang juga bagus kok, bagus banget. Aku punya gitu. Oh iya. Banyak patch-patchnya gitu ya. Apakah dia bomber mungkin? Enggak, beda. Oh beda, bukan yang itu, yang baju timnasnya ini. Tapi belum aku cuci karena takut meletek Mas. Ini dry clean aja Nah itu makanya gak ketemu hari ini. Maaf banget ya Putra ya. Oke, Mas sekarang kalau misalnya animonya masyarakat nih terkait pertandingan nanti malam sama Filipina seperti apa Mas? Apakah tiket sudah sold out? Kabarnya sih tiket udah sold out ya untuk hari ini ya. Gimana pun juga ini pertandingan terakhir untuk babak kedua. Dan kemungkinan besar Indonesia bisa memetik kemenangan. Ya pantas lah kalau antusiasme masyarakat begitu besar ya untuk pertandingan nanti malam. Oke. Apa yang kalau dari sudut pandang Mas Oka sendiri, apa yang seharusnya diperhatikan oleh timnas Indonesia belajar dari pertandingan kemarin melawan Irak gitu ya? Apa yang harus diperbaiki, apa yang perlu diwaspadai Mas? Ada 2 sih. Yang pertama, jangan sampai bikin kesalahan yang tidak penting yang bisa membahayakan gawang sendiri. Seperti kemarin Hernando yang mau clearance tapi malah bisa terebut bolanya. Yang kedua adalah manfaatkan peluang sekecil mungkin untuk menjadi gol. Karena percuma juga kalau kita sudah bertahan dengan baik, tapi lini depan juga tidak bisa mencetak gol untuk memastikan kemenangan. Karena bagaimanapun juga kita nggak bisa terus-terusan bertahan gitu aja gitu ya. Tapi kita juga harus melakukan penyerangan. Gitu dan ya. harus mencetak gol sih. Intinya itu harus mencetak gol sebagai sentuhan akhir di lini depan. Oke. Ini kalau misalnya lihat dari Filipina sendiri, apa yang bisa kemudian dijadikan kelebihan bagi kita untuk melawan Filipina Mas dari permainannya mereka? Kalau kita kan ngelihat Filipina serangan baliknya tuh yang mesti diantisipasi ya. Kalau Indonesia ya maksimalkan permainan jarak pendek. Dari kaki ke kaki kayak kemarin ditunjukkan di peluang Shane Patinama yang mengirim umpan silang ke arah Marcelino yang akhirnya dibuang oleh bek Irak. Kita harus bisa bermain di ruang-ruang rapat agar bisa nanti membongkar pertahanan Filipina yang kemungkinan besar akan bermain bertahan. Umpan pendek kita tuh bagus gak sih Mas sebenarnya? Bagus. So far bagus ya? Ya terutama setelah kita kemasukan beberapa pemain keturunan Indonesia ya. Itu Indonesia lebih berani bermain di ruang-ruang sempit, bermain 1-2 dan itu yang bisa menjadi senjata kita nanti. Ditambah dengan aksi individu seperti Ragnar Ratmahun, Marcelino, itu Indonesia saya yakin bisa untuk membongkar pertahanan Filipina nanti malam. Jangan-jangan Filipina pakai 5-4-3 nanti Mas. 5-3-2 ya. 5-3-2 bisa, 5-4-1 bisa karena mereka akan mencoba menumpuk pemain di depan kotak penalti untuk mencegah Indonesia menyerang dari sisi tengah, dari sisi sayap. Supaya Indonesia nggak berkutik gitu ya. Itulah yang akan menjadi PR Indonesia nanti malam sebenarnya. Oke. Lemparan Arhan masih tunggu-tunggu. Mungkin kalau untuk nanti malam Arhan akan kembali bermain dari bangku cadangan. Ketika sudah buntu, Arhan baru masuk untuk menambah peluang dari sisi lemparan ke dalam. Oh jadi Arhan akan dikeluarkan nggak dari awal ya? Ya. Kenapa sih Mas?
Karena kebutuhan taktik biasanya Aryo. Oh. Karena kalau kita mau main 1-2 ya pilihannya ada di pemain lain misalnya gitu. Shane Patinama kemarin menunjukkan diri cukup bagus sih dengan melewatkan satu peluang dan memberikan satu umpan kunci yang meskipun akhirnya disapu oleh pemain Irak. Ditambah juga sebenarnya pilihan pemain kita saat ini lininya lagi bagus-bagus semua gitu ya. Jadi memang harus ada pilihan. Kalau kita mempunyai pemain bagus di dalam satu tim itu sebenarnya bagus untuk tim karena semua pemain ditantang untuk mengeluarkan kemampuan terbaik sehingga nanti yang ada di 11 pemain pertama itu pasti ya yang terbaik di saat latihan. Oke. Begitu. Ini juga kita dapat informasinya baru naik nih Mas dari Detik News ya. Nanti malam itu Jokowi katanya confirm mau datang dan juga ditanya gimana optimismenya, dia bilang beliau mengatakan menang. Pasti akan menang gitu ya. Amin. Amin. Tapi tadi kata Mas Lukas gitu ada satu pemain baru kan yang akan diterjunkan. Nah itu tuh untuk pertandingan yang maksudnya lumayan ditunggu-tunggu banget kayak gini tuh, is it good Mas untuk memasukkan pemain baru gitu? Yang baru bergabung ya dengan timnas? Berkaca pada beberapa pertandingan Indonesia seperti yang kemarin Jaitzes dan Tom Haye pas melawan Filipina itu mereka menjawab kepercayaan yang diberikan Sintayong dengan bagus ya. Tom Haye solid di tengah, bahkan di pertandingan di Vietnam dia menyumbang satu assist yang berbuah gol dari Jaitzes. Jadi saya kira itu tidak akan masalah. Apalagi pemain-pemain ini adalah pilihan dari coach Shin sendiri ya. Oke, kepercayaan dari STY ya. Tapi Mas kalau dibilang persiapan kita gitu ya, meskipun kemarin katanya lumayan rame nih, katanya kan ngelihat ya pemainnya pada kok masih main-main nih hamin seminggu atau hamin deket-deket. STY juga kemarin kan terlihat nonton pertandingan bulu tangkis gitu ya. Apa sih sebetulnya disiapkan timnas dan juga STY tentunya untuk pertandingan melawan Filipina nanti? Mungkin itu bentuk dari bagian refreshing ya. Refreshing karena memang tekanan untuk timnas sekarang cukup besar karena ini bermain di kandang 2 pertandingan terakhir. Kalau melawan Irak kemarin memang ya Irak peringkat 58, kita 134. Main jauh. Main jauh dan memang itu Irak sangat berat untuk dikalahkan. Dan terbukti lini belakang mereka sangat solid dan susah untuk dibongkar oleh pemain-pemain depan timnas. Oke. Ada nggak sih Mas yang dijanjikan oleh Ketum PSI atau kemudian PSSI atau juga kemungkinan dari Kementerian Olahraga kalau misalnya kita berhasil masuk nih lolos ke atau dari Jokowi biasanya? Biasanya setelah pertandingan nanti Aryo. Oh gitu. Iya. Padahal harusnya kan sebelumnya Mas biar membangkitkan semangat. Apakah satu rumah klaster di Cikupa misalnya? Nah gitu dong. Tapi harus nabung tapera dulu. Oh iya benar. Gue baru mau yakin ke Mas tiba-tiba ngomongin tapera. Emang gak takut ya kita kalau ngobrol di Detik ini kemana-mana ya. Karena kita pemberitaan kan. Tadi aja udah ketahan tuh gak ngomongin cewek-cewek ya. Karena kan biasanya gitu ya, atlet berprestasi sebanding lurus dengan cewek-cewek yang menempel padanya. Dimana ada gula ada semut. Mas cerita ini dong terkait apa animo supporter cewek yang meningkat banget gitu. Ini nambah dong kalau gitu nanti cewek-cewek yang akan memerahkan GBK. Kalau menurut saya cewek centang biru. Bisa jadi. Jadi merah biru ya? Iya, kan centang biru di sosial media. Merah putih biru kan bendera Belanda. Bener. Bisa banget. Gimana tuh Mas? Ya kalau supporter cewek sebenarnya adalah sinyal bagus ya buat sepak bola kita. Sementara ini di Liga 1 supporter cewek itu cukup jarang karena mereka takut akan keamanan. Di timnas ini menjadi sinyal bagus bahwa cewek-cewek datang ke stadion semakin banyak itu akan bagus untuk industri sepak bola nanti kita. Nah, tiket akan laris, tidak tergantung pada 1 atau 2 kelompok supporter saja, dan itu membuat atmosfer baru lah di sepak bola kita yang meskipun mereka masih belum bisa nge-chain atau masih cuma mengidolakan 1-2 pemain saja gitu kan. Dan katanya sekarang yang disebut-sebut tuh kayak nama pemainnya ya, disorakin Mas ya. Iya, seperti itu. Ya memang dulu memang banyak yang seperti itu juga sih, waktu Irfan Bahdim juga seperti itu. Oh iya. Dan zamannya siapa itu juga seperti itu. Meskipun pemenangnya adalah Momi Jen ya. Yang gila tuh dia 4 anak gak pakai asisten. Bahkan dulu ada yang mengidolakan pemain Filipina kan yang husband bersaudara. Phil yang husband sama satu yang husband lagi siapa lupa. Oke. Jadi ya memang buat penonton wanita mungkin daya tariknya ya di sisi pemainnya. Iya. Dan juga menurut aku kayaknya nggak peduli lah Masnya mau dibilang fans karbitan apa segala macam, tapi kan industrinya jadi naik dan berkembang, dan harapannya dengan lebih banyak penonton cewek
mengurangi lah kadar keribut-keributan antar supporter gitu. Dan Karena sebenarnya kan menonton timnas itu hak semua orang yang membeli tiket. iya, Ya. selama kita warga Jadi, negara Indonesia kayaknya seru-seru dan aja. warga negara asing pun juga nggak apa-apa sebenarnya kalau misalnya dia sudah membeli tiket dan bisa datang ke stadion, Betul. ya nggak apa-apa aja gitu. Kalau lebih banyak cewek kan dia nanti meminimalisir berantem gitu. Tapi jangan sampai jadi ikutan berantem supporter cewek karena ntar takutnya tarik-tarikan. Tali surga ini tarik. Coba tarik rambutnya, ternyata kamu pakai wig ya. Atau kan yang gitu terus hijabnya ketarik terus ini aurat gitu kan. Nggak, kalau lagi berantem nggak akan bikin aurat nih. Oh iya. Mempertahankan diri sendiri aja konsepnya gitu. Tapi yang perlu diperhatikan lagi adalah gimana caranya untuk mengemas bagaimana pertandingan timnas Indonesia ini menjadi sebuah festival, misalnya dengan makin banyak booth, Iya sih benar. makanan, Iya, jajanan gitu festival kan. jajanannya Iya, juga. gitu. Dan dari situ kan kita akan melihat ada perputaran uang di Ekonomi. situ kan ya. Betul. Jadi misalnya sponsor timnas atau siapa gitu yang mempunyai produk makanan bisa ditaruh di situ seperti Benar. itu. Masuk. Karena dari beberapa kali menonton ajang sepak bola di beberapa belahan dunia ya memang seperti itu, kita keluar tengah babak kita keluar beli makan, Iya benar. beli Beli kopi minum, dulu. iya beli kopi dulu. Harusnya mah minimal Transmart buka lah di situ kan. Jadi Iya. iya kan. Dan Iya. satu lagi di mana saya menonton dulu, kalau kita tengah babak keluar ya balik lagi tempat duduk gak dipakai orang lain karena sudah sesuai dengan Oh nomor iya. tempat duduk. Jadi hal-hal seperti itulah yang harus diperbaiki agar nanti industri sepak bola Indonesia menjadi lebih baik. Sampai sekarang tuh tapi sepertinya itu belum terlaksana ya Mas. Iya. Karena tempat dulu tuh jujur rebut-rebutan. Terakhir aku ke sana itu tuh temanku yang udah sering nonton udah bilang kayak yuk Awas. mendingan datang lebih pagi duluan masuk karena biasanya nanti tuh kalau udah makin siang tuh tempat duduk udah makin rebutan udah kayak bebas aja gitu orang-orangnya. Meskipun sebenarnya sudah ada nomornya ya. Udah ada nomornya. Jadi aku juga kayak oh gitu cara mainnya. Nah, itu tuh buat kenyamanan kita juga kan. Sebenarnya paling enaknya tuh kalau misalnya udah sesuai dengan aturan aja menurut aku sih. Dan mungkin di sekitar antar level tribun itu kan ada satu selasar gitu kan. Mungkin di situ juga bisa dipakai kayak booth buat kalau kita nanti tengah babak bisa nggak usah jauh-jauh keluar stadion, kita bisa beli makanan, beli minuman di situ. Atau boleh yang kayak ada di bioskop dia udah langsung bawa kayak Ya. Iya. mau air minum apa mau apa popcorn gitu. Nah, masalahnya di kita tuh nggak ada budaya itu ya, makan popcorn gitu tuh nggak ada loh. Kayak Jualan popcorn juga yang ada. hadir tuh air mineral atau pecel lele gitu. Nggak, Kan pecel langsung lele di juga situ. nggak bisa Nasi dong kuning kita- kayaknya ya. Uduk ya kan sambil gini gitu. Mas tapi kalau nonton gitu biasanya disarankan ya tadi kayak kata Aryo ya meskipun udah punya seat numbernya tapi daripada diambil orang biasanya kalau Mas Lukas datangnya minus berapa jam Mas? Biasanya sih setengah jam atau 45 menit sih udah masuk Udah stadion. duduk ya. Duduk. Nah, tapi gitu bener. Jadi kita nggak bisa berdiri lagi nih. Kita lewat toilet dikit nanti tiba-tiba keisi orang. Gitu kan bete juga ya gitu. Meskipun sebenarnya ada stewardnya tapi kadang-kadang ya udahlah di situ Kalau aja. udah, gitu. kalau udah main soalnya kadang-kadang udah pada lost gitu orang-orangnya gitu ya Mas ya. Bener-bener. Nah, Hal ini- itu yang perlu diperhatikan sih agar kita bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi besok. Nah, tapi juga harus diingat kalau misalnya sudah difasilitasi makanannya, cemilannya, yang jualan juga ada, kitanya sebagai masyarakat jangan buang sampah sembarangan, jangan dia Betul, makan permen karet mentang-mentang. nyangkutin di bawah tempat duduk lah apalah gitu. Kepegang ya yuk langsung. Iya kan? Terus lagi bertengger. Juga nantinya stadion kita nggak akan pernah bagus-bagus dan mungkin Ya. juga nanti nggak akan ada yang tertib-tertib lagi juga. Takutnya Betul. jadi gitu ya Mas. Kita ya. harus merawat apa yang Iya. kita punya ya. Meskipun kayak udah pasti ada yang beresin setelahnya tapi ya sampai yang bisa dibawa lah jangan kayak yang jadi mungkin yang diberesin tuh yang kalau emang remah-remah kecil nggak keambil Iya, gitu benar, aja bukan botol-botol plastik dan Kita harus mencontoh plastiknya. supporter Jepang sih ya yang Iya, rapi. Iya, kemarin beres-beres ya Mas ya. stadion gitu. Terus masih sempat ngucapin thank you lagi di papan tulisnya. Mas ini juga ada satu lagi yang rame Mas di X Ya. kemarin aku baca itu sampai dibikinin thread lumayan panjang Mas ngomongin tentang STY yang performanya katanya dibilang menurun sejak perpanjang kontrak Mas karena akhir-akhir ini ya seperti kita tahu kita lagi lumayan agak menurun nih ya prestasinya gitu. Dari Mas Lukas sendiri ngeliatnya seperti apa sih Mas? Karena di lumayan cukup ngenes juga gitu ya kayak wah diperpanjang kok malah jadi turun performanya Dan kita gitu. udah semua sayang sama STY ya. Iya bener. Di tahun ini Aryo kita baru menang 3 kali sepanjang tahun ini sampai bulan Juni. 3-3-nya itu didapat melawan Vietnam. Di Piala Asia sekali, 2 kali di kualifikasi Piala Dunia. Sementara lawan Tanzania kita seri, lainnya kita melawan tim-tim yang memang lebih kuat sebenarnya. Jadi ya bukannya mewajarkan ya, memang tim-tim yang kita lawan itu seperti Jepang, Irak, Libya itu memang lebih kuat dari kita. Jadi ini kesempatan besar untuk Sintayong memperbaiki catatan itu
dengan melawan Filipina sehingga nggak cuma lawan Vietnam aja nih kita bisa menangnya gitu. Tapi kan one step at a time juga ya Mas, maksudnya kan Sintayong juga baru masuk nih gitu ya saat ini, kemudian juga baru lumayan merapikan satu persatu gitu. Sudah terlihat juga kerja kerasnya, ya mungkin kita dukung aja, jangan sampai kita malah jadi ngejatuhin mental orang juga sih. Betul. Karena sebetulnya biggest challenge-nya di situ ya, justru mengalahkan tim-tim yang hebat. Iya, gitu, karena kalau kita mau masuk ke 100 dunia, kita harus mengalahkan tim-tim yang ada di atas kita. Jadi ya Sintayong juga harus mulai memikirkan caranya gimana. Kita udah mempunyai squad yang cukup baik dengan pemain-pemain keturunan. Kita harus bisa memaksimalkan agar bisa masuk ke 100 besar dunia yang menjadi target dari PSSI untuk Sintayong. Semoga STY ikhtiar terus ya. Masya Allah tabarakallah ya Bapak STY. Dan sekali lagi please ya teman-teman supporter, teman-teman Detikers yang tiba-tiba mendadak cinta bola gitu ya, kayak aku pribadi gitu kan. Kita semuanya coba didukung aja, jangan sampai kita malah nyerang-nyerang mulu ibaratnya, yang ujung-ujungnya menjatuhkan mental yang bikin orang juga jadi gak berkembang. Betul. Mendingan terus aja diiringi begitu perjalanannya dan juga didukung agar kemudian justru bisa ada kemenangan-kemenangan yang lain. Iya, mengkritik boleh tapi jangan menghujat ya. Bener. Apalagi STY aja udah ngasih cap ke kita tuh supporter yang oke banget. Kalau lagi pertandingan sampai nama-nama disebut-sebut tuh kan kayaknya dia gak dapetin ya dari supporter-supporter sepak bola lainnya. Jangan sedih, kemarin aja kan maksudnya lawan negara dia sendiri aja dia sampai bukan merelakan ya, tapi maksudnya profesional banget, walaupun setelahnya cukup merinding dan bikin kita nangis karena dia melukin satu-satu pemain dari Australia sendiri kan juga buat aku tuh dilema kayak, sih memang ya. Iya kan, itu pasti susah banget buat beliau juga gitu. Jadi please ya kalau misalnya mau ngasih kritik yang bangun aja. Betul. Kita nggak pernah lupa bahwa STY itu sebetulnya jujur aja ya secara gamblang dia menggagalkan negaranya sendiri melaju ke Olimpiade kan. Iya. Untuk pertama kalinya atas profesionalitas media yang luar biasa. Mas, satu pertanyaan terakhir dong, aku kepo. Itu yang kemarin membentangkan Garuda gitu yang sampai narik-narik ya. Iya, itu tuh yang belakangnya tuh gimana sih Mas nontonnya? Udah pasti dikorbankan ya? Atau itu tuh transparan karena agak? Itu memang sebenarnya komunitas supporter di sana ya. Jadi mereka sudah biasanya dikasih satu blok untuk khusus mereka sendiri. Jadi mereka di antara mereka aja, jadi mereka sudah sepakat untuk itu. Itu belakang gawang selatannya. Oh iya. Tapi itu justru menurut aku yang seru karena mereka tuh kalau udah bikin yel-yel saut-sautan antara kanan kiri gitu. Lempar-lemparan gitu ya, tektokan ya. Tapi itu tidak lama, biasanya 10 menit dan mereka langsung turunin lagi kok. Oke, buat kebutuhan properti dulu ya. Tapi ini beneran serius ya buat lo semuanya, karena kemarin itu kan pengalaman aku pribadi pertama kalian dia gitu, seumur-umur aku nonton di stadion, kemudian nonton timnas gitu. Emang auranya beda banget. Jadi buat lo semuanya yang belum pernah nonton, please datang supaya lo ngeliat sendiri permainannya kayak apa, terlepas dari mereka menang apa enggak, tapi kita sebagai supporter tuh ngerasain kayak yaudah kita tuh satu Indonesia gitu. Betul. Lu mau dari ras manapun, mau gender apapun, itu tuh jadi satu di situ. Bener-bener. Gue waktu itu setelahnya sempet nonton juga tapi nobar doang, nobar aja ya yang kagak ada pemainnya di situ tuh juga gila sih gitu. Jadi memang pasti experience yang berbeda kalau kamu mau meluangkan waktu dan meluangkan materi untuk nonton langsung dan mendukung langsung. Nobar paling seru yang Indonesia lawan Korsel sampai jam 5 pagi. Iya itu. Oh iya. Kebayang sih. Yang udah mau tidur ya. Iya, yang sampai putra opname kan. Sebuah pengorbanan supporter. Iya, baiklah kalau gitu. Ya, Mas Lukas terima kasih banyak. Thank you so much. Sama-sama Indi. Lumayan ya nanti malam kita tidurnya jam 10 lah ya. Lumayan lah gitu ya. Detikers juga mudah-mudahan tetap semangat, mudah-mudahan juga punya tenaga buat nanti malam gitu ya. Tapi tenang, gak usah khawatir karena Detik Paginya akan terus menemani dari hari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang. Betul sekali ya. Jangan lupa untuk update juga nanti malam tuh mau update gimana pertandingan. Kalau ternyata kamu gak bisa, semuanya ada di Detikcom. Kamu bisa pilih aja opsinya lewat sosmed biar lebih update ya. Apakah itu X atau mungkin TikTok atau Instagram di @detikcom. Jangan lupa juga subscribe di YouTube channel kami Detikcom. Karena nanti malam juga katanya Mas Lukas berubah pikiran, katanya mau bawa laptop nanti pas. Janganlah tap aja kecilan dikit. Oh iya boleh di tap ya. Atau di HP gitu handphone ya. Aja handphone. Orang lihatnya apa sih dia nonton tapi WhatsAppan mulu, padahal mah kagak, gue nyetor berita. Kerja, gue mah kerja gitu katanya. Jurnalisme jalan terus ya kan. Oke. Detikers terima kasih banyak juga, sampai ketemu besok. Mas Lukas siap-siap ya. Iya. Tagline bersama. Kita ketemu besok di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Thank you guys. See you tomorrow.